Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu pengajian, anggota pengajian Ar-Raudhah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh khidmat ya. Di sini kami para laki-laki baru selesai menunaikan sholat Jumat dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan ibu-ibu dalam kajian berkaitan dengan sholat ya. Baik, langsung saja bahwa tentunya kita semua sepakat bahwasanya sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun kaum muslimin ya, karena dia merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan sholat ini kalau dibandingkan dengan rukun-rukun lainnya, sholat ini mempunyai keistimewaan yang jauh berbeda dengan rukun-rukun lainnya. Kalau dalam rukun Islam ada 5, yang pertama kita membaca syahadat, nah setelah itu sholat. Nah sholat ini wajib kita lakukan setiap hari 5 waktu. Orang muslim dalam kondisi sehat, sakit, bepergian jauh, kaya, miskin, tetap wajib menunaikan sholat. Berbeda dengan puasa. Puasa orang yang sakit, orang yang bepergian, orang yang tua renta, tidak mampu, boleh tidak puasa. Kecuali nanti ada yang harus qadha, ada yang apa. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu. Ini bedanya sholat. Makanya wajar ketika sholat ini demikian kondisinya, bahkan Rasulullah ketika diwajibkan atau diberikan kewajiban sholat harus melalui proses Isra Mi'raj itu ya. Ini menandakan memang sholat ini berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati sholatuhu." Amal-amal ibadah seorang hamba yang hari kiamat kelak akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Fa in shaluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya baik, maka dia sudah beruntung dan berhasil. Tetapi wa in fasadat, tapi kalau salatnya nggak baik, dia tidak menjaga rukun syaratnya dan sebagainya, maka faqad khaba wa khasir. Maka dia sudah sangat celaka dan merugi. Maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga salat kita, dan di antara cara menjaganya selain menunaikannya adalah menjaga rukun syaratnya. Jadi syarat rukun salat harus kita jaga untuk bisa kita tunaikan dengan baik. Baik, berkaitan dengan syarat dulu ya. Syarat ini ulama ada berbeda-beda lah. Nanti kita sebutkan misalnya 5 dulu ya. Nah, syarat sholat pertama itu harus dalam kondisi suci ya. Suci dari apa? Nah, suci ini ada 2. Suci dari hadas. Hadas itu apa? Hadas itu seperti buang angin, laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram atau yang istri begitu. Itu hadas. Jadi hadas itu sesuatu yang ada pada diri seseorang yang tidak nampak tapi membuatnya tidak boleh sholat. Di hadas itu nggak nampak ya. Nah, kita buang angin, nah, itu kan nggak kelihatan. Nah, maksudnya setelah buang angin kita tidak boleh sholat karena dalam kondisi hadas. Dan kita wajib berwudu dulu. Itu satu, suci dari hadas atau hadas besar dan sebagainya. Yang kedua, suci dari najis atau khobat. Najis ini ya misalnya kotoran ayam, kotoran apa, binatang misalnya. Nah, orang yang sudah berwudu ketika berjalan kok menginjak kotoran ayam misalnya, maka dia tidak batal wudunya. Tinggal membersihkan najisnya saja tadi. Suci. Yang suci ini harus apa? Yang suci harus ya, suci dari najis apanya saja. Badan dia harus suci, badan harus suci, pakaiannya harus suci, dan tempatnya harus suci. Tidak boleh badan jadi ada najis, ya. Kecuali ada najis-najis yang dimaafkan lah, seperti jerawat yang keluar darah dikit, nah itu dimaaf. Baik, kemudian syarat berikutnya adalah berdiri ya, atau menghadap kiblat, menghadap kiblat ya. Ada syarat berikutnya adalah menghadap kiblat. Kalau berdiri itu rukun maksudnya, menghadap kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat kecuali orang yang sholat sunnah. Orang sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan. Nah,
awalnya menghadap kiblat, terus kendaraannya belok-belok boleh. Karena ini Rasulullah melakukannya. Dulu beliau kadang sholat witir di atas kuda beliau, dan kudanya belok kemana-mana, beliau tidak masuk. Tapi ketika ingin sholat fardu, beliau selalu turun. Turun dari kendaraan, dan menghadap kiblat, dan dengan kondisi sempurna. Ini. Baik. Itu tadi di antara syaratnya lah ya, yang perlu kita tekankan. Kemudian ada rukun. Nah, dalam sholat ini, penting kita tahu mana rukun, mana yang sunnah. Karena kalau enggak nanti agak bingung ya. Mungkin ini agak detail tapi pelan-pelan saja ya. Sebenarnya saya lebih suka kalau ibu-ibu misalnya menyampaikan pertanyaan saja biar lebih tertuju fokus pada hal-hal yang dianggap masih rancu atau masih belum jelas gitu ya. Tapi intinya ya, rukun sholat itu 13 lah mudahnya. Rukun sholat itu yang pertama kita adalah niat, yang baca niat, kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun juga. Rukun ini tidak boleh ditinggalkan ya. Dan adapun mengangkat tangan, itu sunnah saja. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, sah. Tetapi baiknya mengangkat tangan. Dan jangan terlalu pendek begini, jangan terlalu tinggi. Sedang-sedang saja. Gitu. Itu yang rukunnya apa? Yang rukunnya itu niat dalam hatinya itu, dan mengucapkan lafal Allahu Akbar. Kemudian rukunnya berdiri bagi yang mampu. Nah, kemudian juga tadi rukun diantaranya adalah bagi berdiri membaca surat Al-Fatihah. Rukun harus di dalam sholat yang wajib dibaca itu hanya surat Al-Fatihah. Yang lain bagaimana? Sunnah. Maka sebaiknya ibu-ibu yang dikuasai dengan baik itu surat Al-Fatihah. Dikuasai dengan baik apanya? Hafalannya iya dan bacaannya sebaik mungkin. Sebaiknya dibenarkan sebenar-benar mungkin. Karena bacaan Al-Quran yang wajib dibaca dalam sholat itu hanya surat Al-Fatihah. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca ummul kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Adapun setelah surat Al-Fatihah itu sunnah. Nah, baiknya dibaca, tidak dibaca pun tidak membatalkan sholat. Dan surat Al-Fatihah harus dibaca setiap rakaat ya. Kemudian baca Al-Fatihah. Nah, baik. Ada yang mau tanya setelah selesai? Baik. Kemudian apa tadi? Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal berdiri itu rukun semua, kemudian sujud ya. Sujud dan duduk di antara dua sujud itu rukun juga, dan sujud lagi ya. Itu rukun-rukunnya. Nah, itu dalam satu rakaat. Nah, nanti di akhir ada rukunnya yaitu duduk tasyahud, kemudian baca tasyahud, baca sholawat di dalamnya dan salam gitu ya. Secara umum gitu. Adapun tahiyat awal kalau kita sholat zuhur atau sholat maghrib atau asar atau isya itu kan ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, tahiyat awal ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan rukun. Makanya kalau orang sholat, kok kita sholat nih ya, sholat kemudian sholat duhur, pas rakaat seharusnya kita duduk tahiyat awal, kita lupa kok berdiri, maka jangan balik. Kalau balik malah sholatnya kita batal kalau kita sudah tahu. Karena apa? Karena duduk di tasyahud awal itu hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan berdiri itu rukun. Jadi kalau kita sudah berdiri, sudah masuk rukun baru, kok kembali untuk melakukan yang sunnah, maka hukumnya batal. Makanya kalau kita jadi jamaah, makmum ya misalnya, kok imam ketika tahiyat pertama dia nggak duduk, dia berdiri karena lupa, sudah biarin aja. Kita nggak usah mengucapkan subhanallah, biar nanti kan dia ingat. Nah, tapi kalau pas tahiyat akhir dia kurang, baru kita ngomong. Ya. Jadi kita kalau ada imam tahiyat awal kok langsung berdiri, ikut aja. Karena kalau balik nanti bisa membatalkan sholat. Gitu. Nah, kemudian makmum kadang kita datang, ini langsung loncat saja tidak masalah ya, biar berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang masuk ya kemarin. Kalau kita sholat, jamaah sudah mulai, kok kita terlambat. Nah, kita terlambat, kalau imam dalam kondisi ruku, kita masih sempat ikut ruku, maka kita dapat satu rakaat itu. Tapi kalau kita datang imam ruku, pas kita mau ruku dia sudah gerak naik, itu kita sudah nggak dapat. Ya, sudah nggak dapat.
dan imam makmum yang ketinggalan tadi tidak boleh Allahu Akbar langsung ruku, tapi Allahu Akbar dulu. Takbiratul ihram dulu baru ruku, gitu ya. Karena saya lihat ada sebagian di sini ketika buru-buru imam sudah ruku, dia langsung Allahu Akbar langsung ruku. Enggak, Allahu Akbar dulu baru ruku. Nah, itu enggak sah karena dia tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini kan rukun ya, tidak boleh ditinggal. Jadi walaupun kita ketinggalan, imam dalam kondisi ruku, nah kita mau ngejar tetap mulai dulu dengan Allahu Akbar, dengan Allahu Akbar. Oh iya, syarat sholat yang lain tadi lupa ada yang ketinggalan, nutup aurat ya. Badan kita harus tertutup dari aurat ya. Kalau laki-laki dengan perempuan ada bedanya, saya yakin sudah ibu-ibu semua sudah tahu. Tapi ingat, aurat perempuan seharusnya sini tutup sininya, bukan di sini. Karena sininya aurat untuk sholat. Jadi kalau ibu pakai rukuh itu, ada gininya ketutup di sini. Begini, bukan gini. Karena kalau bukan gini, ini aurat bawahnya jadi nggak sah. Jadi gini, terus ada ada nutup begini. Biasanya kan ada ruku-ruku mukena yang ada nutupnya depannya gini. Nah itu. Itu Bu ya. Nah, kemudian apalagi kemarin berkaitan dengan ada sebagian kita yang sholat tapi ini muter nih tangan dulu. Nah itu nggak usah, itu nggak perlu. Langsung aja segi biasa. Karena ada sebagian yang Allahu Akbar kanan dulu maunya tapi jadi muter. Itu setahu saya di Indonesia saja. Jadi itu nggak perlu lah. Nah, biasa saja langsung begini saja. Nah tangan di mana ya seperti ini biasa. Nah, kalau kita ngelihat sebagian orang kok ada naroknya di bawah pusar, ya itu sah saja nggak ada masalah. Bahkan mazhab Hanafi yang diikuti India, Turki, Pakistan, Bangladesh itu umumnya naroknya di bawah pusar. Nah, itu kita maklumi saja. Atau orang-orang Afrika Utara makan biasanya malah lepas begitu. Tidak taruh depan, taruh di bawah, ngelepas begitu saja seperti orang upacara lah gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita ikut yang begini, ini yang disunahkan begini menurut kita, kalau menurut mereka sebagian sunahnya bawah perut, jadi ada dalilnya masing-masing, berbeda pendapat. Kemudian ada sebagian yang ketika jadi makmum sering tidak sabar. Imam baru Allah, dia udah ikut gerak. Jangan. Nah, kalau mendahului imam nanti bisa haram hukumnya, walaupun tidak otomatis batal ya. Ada ketentuan. Batal itu kalau mendahului imam sampai 2 gerakan, dua rukun. Tetapi kalau mendahului 1 itu haram hukumnya. Nah, tapi nggak bagus, makanya bagusnya jadi makmum itu nunggu imam sampai berbunyi Allahu Akbar, barnya itu. Karena bagaimanapun makmum itu ujungnya akan nunggu imam salam nanti di akhir. Nggak usah kejar-kejaran dengan imam gitu ya. Karena ada kadang-kadang makmum itu ketika imam Allah dia ikut langsung gerak seperti barengin, bahkan kadang dahului gitu. Nah, nggak usah buru-buru seperti itu karena bagaimanapun dia di akhir nanti akan ujung-ujungnya tetap nunggu imam untuk salam kan gitu. Udah, kalau jadi makmum kita tunggu imam ketika terucap dari dia Allah bar. Nah, pas barnya itu kita gerak. Nah, ini dicontohkan oleh para sahabat dulu. Dulu mereka tidak bergerak kecuali imam sudah dalam posisi yang dituju dan posisinya mantap. Nah, misalnya kita berdiri nih, mau rukuk. Maka dulu para sahabat diceritakan itu, mereka tidak ikut rukuk kecuali Rasulullah sudah rukuk sempurna, lebar, mereka baru rukuk. Rasulullah sami Allah liman hamidah, baru mereka berdiri. Begitu. Enggak membarengi atau malah mendahului. Kemudian ada di antara sebagian kita, kalau salam, tangannya kan di mana? Di atas paha lah ya. Ketika salam kanan, kadang ngangkat begini. Assalamualaikum gitu. Tangannya ikut buka. Ketika salam kiri, tangan ikut buka. Nah, itu enggak. Itu makruh hukumnya, tidak baik. Maka jangan dilakukan ya. Kita kan ada sebagian, mungkin ibu nggak ada mungkin di sini, tapi ada sebagian ketika kita iftar jamaah atau buka bersama, ada di antara jamaah yang kalau duduk salam itu pas assalamualaikum kanan tangannya dia ngangkat begini, terus kiri juga begini. Nah itu hukumnya makruh, tidak baik. Jadi tidak perlu dilakukan ya, karena memang sunnahnya ketika salam itu tangan diam saja, tidak ikut gerak. Nah, kemudian pandangan mata ketika sholat, pandangan mata itu kalau kondisi biasa kita menuju ke tempat sujud. Tetapi ketika tasyahud, ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat itu, pandangan mata kita kemana? Ke jari kita. Jari kita yang akan menunjuk. Nah, kita kan kalau tasyahud nanti asyhadu an la ilaha illallah, tangan kita kan menunjuk gitu ya. Jadi pandangan kita itu ke jari kita.
Makanya ibu-ibu nanti kalau sholat di gurung mos atau campur dengan orang-orang itu, nggak usah ngelihat jari orang. Karena kadang-kadang jari orang ada yang bergerak-gerak dan sebagainya. Udah, nggak usah peduli, kita lihat jari kita. Memang sunnahnya ketika sholat, ketika tasyahud itu, mata pandangannya ke jari. Jari kita yang akan menunjuk itu. Karena ada sebagian yang kadang bilang, oh kok ada jamaah yang tangannya muter-muter gerak-gerak dan sebagainya. Saya bilang, kok bisa tahu ya? Saya ngelihat ya, ketika sholat ya. Sebaiknya ketika sholat jangan lihat tangan orang, lihat jari kita sendiri. Jadi sunnahnya ketika sholat itu, kondisi berdiri, kondisi yang lain, kita melihat tempat sujud agar lebih khusyuk, kecuali ketika duduk tasyahud. Nah, maka kita melihat ke jari kita. Melihat ke jari kita. Baik, itu di antara pertanyaan. Kemudian ada juga pertanyaan berkaitan dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini ada beberapa sebab, ada 3 dan sebagainya, tapi kita ringkas saja biar tidak bingung. Ya, sujud sahwi ini dilakukan ya, mudahnya bisa sebelum salam atau setelah salam, tergantung kondisi. Tapi umumnya sebelum salam. Sujud sahwi ini 2 kali ya, karena ada ibu kemarin ada yang nanya, oh setahu saya 1 kali, enggak. Sujud sahwi itu 2 kali. Bacaannya apa? Bacaannya sama. Bacaannya sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau apal yang doa khususnya boleh. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Maha suci zat, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, ini ada yang mengatakan bacaan ini lemah, tapi ya jadi boleh baca yang tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, 2 kali ya. Sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru salam. Dan sujud sahwi ini ada yang salah paham. Kadang ada orang sholat duhur baru 3 rakaat. Terus ingat. Nah, terus dia langsung sujud sahwi saja. Enggak. Harus nambah dulu. Jadi kalau kita sholat duhur kok baru 3, terus ingat, oh baru 3. Nah, harus nambah 1 dulu. Walaupun sudah salam. Pas salam kok diingetin orang atau kita ingat, oh iya baru 3. Nah, kita harus nambah 1 rakaat dulu, selesaikan, baru sujud sahwi. Tidak bisa sholat duhur, lupa terus cuma 3 kali, kemudian kita tambal dengan sujud sahwi. Tidak bisa. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu sujud sahwi dalam beberapa kali ya. Pernah beliau sholat asar 2 kali. Nah, jadi Rasulullah bukan karena lupa. Rasulullah kalau beliau bersabda, waju'ilati sholatu qurrata ainil li. Sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang paling indah bagi. Jadi Rasulullah paling senang sholat dan beliau khusyuk. Tapi kok bisa lupa? Itu dibuat lupa oleh Allah. Agar menjadi pelajaran bagi kita kalau mengalami hal yang sama. Jadi Rasulullah pernah sholat asar 2 kali rakaat. Para sahabat pada nggak berani nanya. Ada 1 orang yang tangannya panjang. Ceritanya tangannya panjang. Sampai Rasulullah itu menyebutnya Dzul Yadain. Orang yang punya 2 tangan. Semua punya 2 tangan, tapi dia tangannya agak panjang. Kalau di Indonesia kan panjang tangan suka mencuri ya. Kalau ini bukan. Memang dia punya tangan. Nah, orang itu berani bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda lupa ataukah sholat memang dikurangi? Enggak, saya enggak lupa dan sholat enggak dikurangi. Kenapa? Anda tadi cuma 2 rakaat. Terus Rasulullah, apa benar? Rasul tanya ke sahabat lain. Apakah benar yang dikatakan oleh yang si pemilik tangan panjang ini? Iya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menambah 2 rakaat baru sujud sahwi. Bukan langsung sujud sahwi, enggak. Nah, jadi kalau kita sholat isya baru 3 rakaat, duhur dan sebagainya, terus ingat jangan langsung sujud sahwi tapi nambah dulu. Gitu ya. Rasulullah juga pernah ketika sholat beliau lupa duduk tahiyat awal. Nah, beliau langsung berdiri, maka beliau lanjut tapi ditutup dengan sujud sahwi. Nah, kalau tahiyat awal ini kalau sudah kelewat nggak perlu ditambal karena dia bukan rukun. Kalau rukun harus disempurnakan, harus ditambal. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Baik, ini sudah ada yang masuk pertanyaan, mungkin nggak sabar ya. Baik, mungkin setengah jam ya pengantarnya atau kurang. Baik, ini pengantar saja, pemantik dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Saya persilakan. Kita fokus masalah sholat dulu ya Bu ya. Saya kembalikan ke Ibu Yanian, mungkin bisa biar lebih sistematis. Silakan Iya, Ibu. alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Ustadz. Ringkas Sama-sama, tapi Ibu. padat ya hari ini Ustadz. Ya. Silakan Teh Neti, sudah ada pertanyaannya Teh Neti, silakan bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Teh untuk kesempatan saya untuk berbicara dengan Bapak Ustadz. Bapak Ustadz, gini loh,
beberapa sedikit pertanyaan dari saya karena saya memang ragu dan tidak tahu begitu banget ya tentang masalah ini. Hmm. Eh, eh, untuk sholat utama dilakukan untuk perempuan, untuk ibu-ibu adalah di rumah ya Bapak Ustadz ya. Iya. Tapi kebetulan saya kadang ada waktu dan rasa kangen saya untuk sholat berjemaah bersama di masjid di Masjid Paris. Kadang saya melakukannya, kadang tidak. Jadi karena rasa kangen suasananya sholat jamaah gitu ya. Meskipun harusnya perempuan itu melakukan di rumahnya sendiri gitu ya. Entah itu sholat wajib, asar atau dohor ataupun terawih gitu. Karena kebetulan kadang saya juga di belakang rumah saya itu nggak jauh ada masjid gitu. Dan waktu itu sebelum COVID menerima jemaah perempuan. Nah, saya misalkan mau sholat Isya, tapi ketinggalan. Nah, bagaimana caranya lalu apakah saya menambah sholat tambahannya itu rakaatnya kalau imamnya itu melakukan salam, misalkan saya masuk sholat Isya, ternyata saya masuk baru 3 rakaat, lalu saya berdiri lagi untuk menamatkan rakaat yang keempat, itu salah satu pertanyaannya. Jadi tidak mengikuti salam imam saya itu. Dan untuk terawih, apakah saya kalau misalkan terawih di belakang rumah saya ini, di masjid 23 rakaat bersama witir, tapi saya melakukannya mau 8 rakaat dan 3 rakaat bersama witir, apakah saya tidak perlu mengikuti rukun salat imam saya, jadi saya salat sendiri aja selama 8 rakaat itu bersama imam, nanti lalu witir 3 rakaat gitu loh maksudnya. Jadi saya pulang duluan. Gimana itu Pak Ustadz? Dan satu lagi, maaf sedikit agak panjang, Ya. untuk salawat kepada Nabi Muhammad, apakah yang lebih baik dilafazkan memakai Sayyidina Muhammad atau tidak ada Sayyidina Muhammad? Lebih baik yang mana gitu loh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustadz, diborong sekaligus sama Teh Neti. Diborong. Baik Ibu Neti, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan dengan sholat perempuan. Memang ya, ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, beliau bersabda bahwa sholat perempuan yang paling afdol itu di rumah gitu ya. Tetapi bukan berarti sholat perempuan di masjid tidak boleh, tetap boleh. Bahkan dulu zaman Rasulullah SAW banyak sahabat perempuan yang sholat di masjid subuh dan sebagainya. Ya. Nah, jadi satu sisi beliau mengatakan bahwa paling afdol di rumah, tetapi kalau ada yang mau sholat di masjid tidak boleh dilarang. Beliau tidak melarang, bahkan beliau bersabda sendiri, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Ya, jangan kalian wahai para pria, jangan kalian larang para wanita untuk sholat di masjid. Ya. Jadi ya tadi Ibu Neti ketika sholat kadang di rumah, tapi kadang-kadang memerlukan ada suasana yang lebih khusyuk atau lebih semangat, perlu di masjidnya, nggak ada masalah, nggak ada dosa, dan bukan berarti terus sholatnya tidak sah, dan enggak, tetap sah dan pahalanya juga cukup insya Allah besar ya. Cuman memang kalau bisa ke masjid itu dengan penampilan yang sederhana lah ya. Nah, jadi dijaga, jangan terlalu make up yang bagaimana dan sebagainya untuk menjaga kondisi masjid. Namanya masjid kan tentu bukan untuk show saya ngomongnya apa sih? Karena ibu-ibu kan kadang ke masjid itu ada yang luar biasa penampilan seperti mau show di atas catwalk gitu kan. Jadi tetap nggak apa-apa sholat di masjid, yang penting dijaga tadi, dan bahkan para suami pun tidak boleh melarangnya. Tapi tetap kita dalam banyak kondisi lebih memilih beberapa waktu di rumah ya, karena di rumah itu lebih afdol. Jadi jelas Bu ya, di rumah lebih afdol, tetapi di masjid tidak dilarang. Bahkan para suami dilarang melarang istrinya untuk sholat di masjid. Kalau istrinya mau sholat ke masjid, suami dilarang melarangnya. Tidak boleh suami melarangnya. Selama istrinya tadi ke masjid dalam kondisi dengan penampilan yang wajar. Nah, tapi kalau istrinya ke masjid dengan penampilan yang menarik perhatian para pria gitu ya, entah itu apa, maka suami berhak melarang. Itu Bu ya, insya Allah Bu ya.
baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Kira-kira jelas Ibu ya? Dan ini banyak zaman Rasulullah, banyak para sahabat perempuan dulu sholat di masjid, bahkan istri Rasulullah dulu iktikaf di masjid, karena begitu. Kemudian yang kedua, sholat isya, misalnya ketinggalan ya, ketika kita ketinggalan mendapati imam sudah 3 rakaat atau sekian rakaat. Nah, ketika imam duduk untuk tasyahud akhir dan mau salam, apakah kita ikut duduk? Ya harus ikut duduk, nggak boleh kita dului. Nah, ketika imam duduk tasyahud akhir, kita tetap ikut. Tapi ketika salam baru kita berdiri. Itu ya. Bukan ketika bukan imam duduk kita malah berdiri, enggak, kita ikuti imam. Nanti bisa batal takutnya kalau enggak ikut enggak ikut duduk. Bahkan kalau misalnya begini, kita ketinggalan nih kan, kita baru 3 rakaat, imam sudah 4 rakaat, dan ternyata imam ada sujud sahwi karena imam tadi melakukan sesuatu yang lupa begitu. Imam sujud, kita harus ikut sujud sahwi. Nah, ketika dia salam baru kita berdiri. Kalau kita nggak ikut sujud sahwi imam, bisa batal kita. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Ya, kecuali salam tadi. Karena salam itu untuk tanda sudah selesai. Sedangkan kita belum selesai. Itu ya. Jadi duduknya tetap ikut imam. Nah, kemudian tarawih ya. Di masjid dekat Ibu itu 20 rakaat. Nah, Ibu 8 rakaat inginnya. Nggak ada masalah. Ibu ikut yang sampai 8 rakaat. Tetapi untuk witirnya sendiri. Bisa di rumah atau di masjid. Atau kalau mau sabar, ya yang lebih baik itu kalau memang tetap ingin 8, imamnya 20, kalau memang lebih bagus nunggu imamnya sampai selesai tarawih baru witirnya jamaah. Bagus. Tapi kalau nggak kuat atau kelamaan, ya sudah Ibu jamaah sampai 8 rakaat saja, baru sholat witir sendiri. Baik di situ atau di rumah. Itu boleh semua. Itu ya. Jadi sholat tarawih ini fleksibel. Berjamaah boleh, sendirian boleh. Tapi kalau sendirian kan kadang-kadang kurang semangat atau syiarnya kurang terasa. Ya baiknya ikut gabung di masjid. Nah, tapi kalau ingin ambil yang 8 saja, sudah. Setelah selesai 8, Ibu nggak usah Ibu misahkan diri, langsung witir di tempat atau di masjid silakan, atau di rumah juga silakan. Gitu Bu ya. Kemudian ketika tasyahud, ini tasyahud akhir tentunya, tasyahud awal boleh lah. Ini kaitannya dengan Sayyidina. Nah, Sayyidina memang ada perbedaan pendapat. Ya, masalah Sayyidina. Mana yang lebih afdol? Jadi, dua-duanya boleh tadi ya. Tapi Ibu menanya, mana yang lebih afdol? Nah, kata-kata lebih afdol ini ada perspektif yang berbeda sih, Bu ya. Jadi pendapat yang mengatakan paling afdol itu tanpa Sayyidina, karena ketika Rasulullah membaca tanpa ada Sayyidinanya. Nah, tetapi ada yang mengatakan, ya, terutama mazhab Maliki yang ikut di Afrika Utara ini banyak ya, itu mengatakan yang afdol pakai Sayyidina. Karena dalam penggunaan Sayyidina itu ada etika, ada adab. Nah, jadi seakan-akan orang yang bersolawat menggunakan Sayyidina menggabungkan dua hal. Menggabungkan adab dan menggabungkan ketaatan kepada Rasulullah. Kan Rasulullah memerintahkan kita ketika tasyahud itu kan baca solawat. Perintahnya kita laksanakan baca solawat. Nah, di sisi lain kita nambah dengan ada etika. Etikanya apa? Menggunakan Sayyidin. Sayyidina ini kan kalau kita menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bersolawatlah kepada Muhammad, gitu ya. Nah, tapi itu menurut sebagian orang etikanya tidak setinggi kalau menggunakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah bersalawatlah kepada Tuhan kami, Nabi Muhammad. Jadi tergantung perspektifnya mana. Nah, kalau Ibu mantepnya yang tanpa Sayyidina, ya monggo. Nah, yang afdol mana? Tergantung tadi. Kalau saya kadang pakai Sayyidina, kadang tidak. Gitu. Kalau saya begitu. Kadang pakai Sayyidina, kadang tidak. Dan dua-duanya punya dasar ya. Nah, jadi yang tanpa Sayyidina dia yang mengatakan ya karena ini dalam sholat, kalau di luar sholat kan semua sepakat boleh pakai Sayyidina. Dalam sholat sebagai pendapat yang mengatakan tidak perlu pakai Sayyidina karena ini dalam sholat harus ikut apa yang dilafalkan Rasul. Nah, yang satu mengatakan enggak pakai Sayyidina atau Nabiyina karena di situ selain menunaikan perintah Rasul untuk bersolawat juga ada unsur etikanya. Nah, katanya begitu. Itu ya. Mungkin yang lain juga. Saya ingin jelas gitu. Nah, nanti kalau belum jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ustadz. Alhamdulillah.
Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Neti. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirobbilalamin. Ini yang masalah Sayyidina ini masalah perdebatan saya dengan suami juga ini Ustaz. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Ya, karena saya kan ngajarin anak-anak pakai Sayyidina karena bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan. Rasanya kok ada yang kurang gitu kalau misalnya melafatkan nama Rasulullah Rasul hanya Muhammad. hanya iya hanya segitu aja gitu. Mm. Tapi kata suami, ya kan itu sholat, nggak usah kata gitu. Jadi, tapi karena udah kebiasaan mungkin ya diajarkannya seperti itu, jadi saya ngajarin ke anak-anak juga pakai Sayyidina Sayyidina. aja gitu. Nggak Ya, ada Masya masalah. Allah. Dan Ya, dan ini ada yang mengatakan juga dalilnya ya Rasulullah nggak mungkin juga mengatakan ya Allah bersalawatlah kepada Tuhan kami Muhammad, oh beliau iya betul beliau betul. sendiri Iya tawasul ya sendiri. betul juga, Masya Allah. Ya ini sebelum ke Unideni yang sudah raise hand ada Mbak Citra sudah duluan mau minta bertanya. Silakan Mbak Citra. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih, Teteh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra silakan. Ya, Ibu Citra, Ustaz, saya Mbak. mau nanya, apakah hukum menahan kentut atau hajat kalau ketika sholat? Ya. Terus yang kedua itu, ketika kita jadi makmum, apakah kita tetap wajib membaca Al-Fatihah? Kalau iya, itu kapan? Apa pas barengan sama pas imam membaca Al-Fatihah atau setelahnya gitu? Baik, Ya, itu aja, Ustaz. Makasih, Ustaz. sama-sama ya. Langsung Ibu atau langsung Bu ya, Bu Yanyan ya. Ya, silakan langsung dulu Ustaz, silakan. Baik. Menahan hajat atau kentut saat sholat, baik. Ya, memang kalau sebelum sholat sebaiknya hajat kita buang dulu, kentut emang aman ya. Tapi kadang-kadang memang muncul itu ketika sudah masuk sholat. Nah ini, saya kadang subuh ini sering. Jadi subuh itu kalau jadi imam kadang agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri maksud saya. Yang repotnya memang ketika awalnya nggak terasa, tapi ketika karena sholat kadang dingin, jadi pingin kentut ya. Kalau sholat fardu, catatannya Ibu ya, kalau sholat fardu dan kita masih mampu menahannya, maka tidak boleh membatalkan. Ya, tetap harus ditahan, karena ketika sudah masuk sholat Allahu Akbar, kita haram melakukan hal-hal lain, bahkan membatalkan sholat itu, kalau memang masih mampu menahannya. Misalkan usia Allahu Akbar, sholat duhur, ada yang godain, udah jangan batalkan, atau pingin kentut jangan dibatalkan sholatnya karena sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat fardu kalau sudah kadung masuk maka tidak boleh kita batalkan, kecuali kalau memang sudah betul-betul nggak kuat ya. Kalau bisa nahan ya, ini kalau dapatnya bisa kita tahan sampai akhir sholat. Kalau memang nggak kuat sama sekali bahkan bisa keluar gitu, maka batalkan karena itu Bu ya, Bu Citra ya. Oh, baik Ustaz. Oke. Karena saya pernah dengar ceramah Ustaz, saya lupa Ustaz siapa gitu, katanya tidak ada rakaat bagi orang yang menahan kentut. Makanya saya jadi agak ragu gitu, Ya, Ustaz. ada hadis Rasulullah SAW bersabda ya, la sholata liman yudafi'uhul akhbasan gitu ya. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna itu. Tidak sempurna, bukan tidak ada itu tidak sempurna sholat orang yang sambil menahan rasa ingin pipis dan ingin BAB. Nah, tidak sempurna sholatnya. Ya karena ketika kita sholat sambil menahan itu pasti kita nggak begitu khusyuk, gelisah, kan gitu ya. Nah, itu motivasi bagi kita untuk kalau mau sholat memang kita beresin semua itu, rasa ingin pipis dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk dan kita masih bisa nahan, wajib tidak boleh membatalkan, yang bisa dosa, haram kita batalin. Karena sholat itu sakral ya, tidak boleh sudah kadung masuk terus kita asal batalin, nggak boleh. Atau membatalkan sholat padahal kita masih mampu menahan tadi. Jadi hadis itu emang ada, tapi maksudnya bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Dan itu hasilnya motivasi bagi kita, kalau mau sholat, beresin urusan tadi, BAB, BAK tadi. Bahkan sebaiknya kalau ada hal-hal yang pekerjaan yang belum ini, ya kita upayakan bisa melupakannya, atau kalau masih ada dikit, beresin dulu. Ya, karena pentingnya khusyuk dalam sholat itu. Ini Bu Citra ya. Atau Oke, baik Ustaz. membaca Fatihah ya. Membaca Fatihah, baik ini ada versi mazhab, tapi yang kita ikuti yang umumnya di Indonesia lah ya. Di Indonesia mazhab Syafi'i mengatakan makmum, baik imam, makmum atau orang sholat sendiri ya, imam, makmum, orang sholat sendiri itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya mana tadi? La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca
Ummul Kitab atau baca surat Al-Fatihah. Waktunya kapan? Ya, kalau sholat sendiri gampang ya. Waktunya kapan? Pokoknya setelah takbir, baca doa iftitah, baca Fatihah. Atau menjadi imam ya, imam seperti biasa. Nah, ini menjadi makmum memang. Nah, menjadi makmum kapan waktunya? Idealnya aslinya begini. Ketika masuk sholat, imam baca Al-Fatihah, kita mendengar aslinya. Nah, imam antara Fatihah dengan baca surat seharusnya ada jeda. Nah, itu kesempatan kita baca surat Al-Fatihah. Tetapi kalau tidak, nah, imamnya baca surat Al-Fatihah, setelah itu nggak ada jeda, beliau langsung baca surat, maka kita membarengi kalau bisa. Imam Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diikuti pelan, Alhamdulillah pelan, mengiringi gitu, mengiringi gitu. Tapi kalau kita sulit mengiringi, ya sudah, ketika imam selesai amin, baru kita baca surat Al-Fatihah, walaupun imam membaca surat. Itu Bu ya. Oke, baik Ustadz. Makasih Ustadz. Idealnya memang tadi kita imam baca surat Al-Fatihah kita dengar, imam baca surat kita dengar, nah kita bacanya kapan? Kita bacanya ketika imam jeda antara surat Al-Fatihah dengan surat yang lain. Nah, tetapi kadang imam memang tidak ada jeda, itu masalahnya. Nah, Ya. kalau dijedain nanti lama. Jadi sudah, ibu baca barengin imam Al-Fatihah. Nah, kalau tidak pun ibu baca Al-Fatihah ketika imam baca surat. Nah, padahal sebaiknya kita dengerin surat memang sebenarnya. Tapi nggak ada masalah, yang penting baca lah. Gitu ya. Baik Ustadz. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu Citra. Silakan Ibu yang lain Ya, mungkin. alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selanjutnya Uni Deni dulu, setelahnya insya Allah Ibu Idar. Silakan. Ya, silakan Uni Deni. Ya, terima kasih kesempatannya. Pertama, Pak Ustadz dari suaranya kelihatan kurang sehat ya Pak Ustadz. Biasa mulai akhir-akhirnya agak ngedrop dikit bisa. Biasa Ibu. Sehat, alhamdulillah sehat kok. Alhamdulillah. Sehat. Pak Ustadz, saya ada satu pertanyaan, tapi jawaban Pak Ustadz barusan menimbulkan pertanyaan baru nih, sedikit aja. Boleh. Kalau misalnya kita mengikuti sholat berjamaah, terus karena ayat yang dibacakan setelah Al-Fatihah, ayat pendek yang dibacakan Ustadz itu imam terlalu pendek, sehingga nggak cukup bacaan Al-Fatihah kita. Kita tergolong masbuk atau tidak? Satu. Ya. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Ustadz, insya Allah nih kita mau coba nih Pak Ustadz intensif malam ini ya, malam ke-27. Itu kan disunatkan mengisi dengan sholat dan baca Al-Quran. Sholat sunat apa saja sih Pak Ustadz? Kenapa Rasulullah dan para sahabat itu sholatnya sampai 300? Kalau saya sholatnya nggak sampai 10 Pak Ustadz, udah selesai. Rasanya udah hajat tuh udah berkali-kali gitu Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Baik, ya. Imam baik. Terima kasih pertanyaannya kemudian ya. Memang tadi pertanyaan ini bisa muncul karena jawaban yang pertama. Baik begini, memang bagusnya ketika kita jadi makmum dan kita tidak tahu imam ini, jadi kadang-kadang kita sudah biasa dengan seorang imam, sudah tahu. Imam ini biasanya suratnya agak panjang. Tapi kalau kita tahu imam ini suratnya pendek, atau kita baru gabung dengan imam baru dan kita nggak tahu bacaan dia, jadi ketika masuk Allahu Akbar, pas imam diem, kadang baca surat iftitah, kita baca surat Al-Fatihah saja. Jangan baca Al-Iftitah. Gitu ya. Jadi ketika kita makmum bersama imam, apalagi sholat duhur yang nggak kedengaran, kita langsung baca surat Al-Fatihah saja. Nah, karena kalau kita di awal mendengarkan imam baca surat Al-Fatihah, apa kita diam, nah ternyata dia baca surat pendek, maka ketika kita nggak selesai, kita wajib menyelesaikan. Karena aslinya kita itu punya waktu untuk membaca surat Al-Fatihah, tetapi karena kita mendengarkan imam, akhirnya nggak baca surat Al-Fatihah dengan sempurna, kan begitu. Nah, berbeda kalau begini, kita membaca surat Al-Fatihah, dari awal Allahu Akbar, Al-Fatihah kok belum selesai, imam sudah rukuk. Padahal kita dari awal sudah membaca surat Al-Fatihah. Maka kita ngikut imam saja. Karena kita dari awal sudah memanfaatkan waktu berdiri itu untuk surat Al-Fatihah. Tetapi kalau baru masuk, kita baca iftitah dulu, kemudian dengar imam baca Fatihah, kemudian setelah imam selesai baru kita baca Fatihah, ternyata surat yang dibaca pendek, hanya nggak selesai Fatihah kita. Maka kita wajib menyelesaikan. Karena alasannya apa? Karena tadi sebenarnya kita punya waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Makanya nggak apa-apa, kita selesaikan aja Al-Fatihah, walaupun imam sudah ruku. Nah, habis itu, imam sudah itu nggak apa-apa, ketinggalan dikit nggak apa-apa. Tetapi afdolnya memang,
Nah, tadi kalau sholat duhur, kalau saya pribadi sholat duhur, sholat ke imam yang belum jelas, belum tahu dia nih bacanya biasanya gimana, saya langsung Allahu Akbar, saya nggak baca iftitah, langsung baca surat Al-Fatihah untuk jaga-jaga. Itu Bu Deni ya, Umi Deni. Umi Deni. Jelas Umi Deni dan yang lain mungkin? Masya Allah. Ya, insya Allah jelas ya Ustadz ya. Saya selama ini ngikutin aja gitu. Kalau misalnya imam sudah ke rukun selanjutnya, ke ruku dan saya belum selesai Fatihah, saya ngikutin imam. Itu gimana kalau belum sempurna Al-Fatihahnya? Padahal ada waktu untuk menyelesaikan kan di awal Bu ya? Iya karena udah kebiasaan baca iftitah kali ya Ustadz ya. Iya, betul. Mungkin sekarang kalau Berubah. menjadi makmum iftitahnya di skip aja gitu ya Ustadz ya. Iya, kalau memang kita tahu imamnya biasanya bacanya cepat. Kalau emang kita tahu dia bacanya lama, nggak apa-apa iftitah. Tetapi Oh iya iya iftitah iya. itu kan sunnah ya, iftitah sunnah, Fatihah wajib, rukun. Ya Kalau Masya ada Allah. kemungkinan tadi, kemungkinan imamnya ini pendek bacanya atau kita nggak tahu imamnya gimana, langsung Fatihah saja. Karena Fatihah ini kalau kita ada waktu kok nggak kita gunakan untuk baca tadi, karena nunggu imam, nah ini membuat kita wajib menyelesaikannya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Oh, Ya, Ustaz, selanjutnya ya. sedikit tambahan yang ini mau tanya, Ustadz, tapi kalau misalnya pas imamnya udah ruku, kita Oh ya, harus selesaiin Al-Fatihah, tapi jadi cepet banget gitu, Ustadz, apa keburu ke gerakan lanjutnya? nah begini, misalnya kita datang ke jamaah, imam sudah ruku misalnya, kalau sudah ruku itu kita tidak ada kewajiban baca surat Al-Fatihah, tapi ikut ruku saja kan gitu kan ya. Oh Satu, iya. kedua atau kita datang imam sudah baca surat, misalnya dia baca surat Qul Huwallahu Ahad atau surat apa yang pendek, ya sudah kita baca surat Al-Fatihah semampunya. Karena kita datang memang kondisi imam tinggal dikit berdirinya gitu loh. Nah, kalau kita tinggal dikit, kita pas masuk, imam sudah hampir ruku, kita sempat baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, imam ruku, kita ikut ruku. Karena kita masuknya itu memang kondisi sudah ketinggalan. Nggak komplit nggak apa-apa gitu ya Ustadz ya? Nggak komplit dalam kondisi ini nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal ikut dan ada waktu panjang untuk menyelesaikan, kita nggak menggunakannya, maka kita wajib menyelesaikannya di situ. Oke. Baru dapat Ustadz. Punten Ya. teh ya, makasih. Iya. Alhamdulillah jadi pencerahan lagi. Jadi ada dua kondisi, masbuk dan mengikuti sejak awal gitu ya. Masbuk ya, masuk ini. Ya. Masya Allah. Ya. Abu Idar silakan. Belum gimana tadi Pak Ustadz? Unidani masih ada lagi ya. Silakan. Dua pertanyaan lagi ya. Tadi apa tadi? Nanti malam masuk malam ke 27 ya. Niat sholat 300 rakaat. Sholat sunat apa saja Pak Ustadz? Oh ya. Ya, sholat. Jadi sebenarnya memang paling afdol di malam Lailatul Qadar, malam ganjil itu yang kita lakukan adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Qiyamul lail itu mencakup salat tarawih, tahajud, masuk semua. Qiyamul lail kan yang sholat di malam hari, maksudnya gitu ya, qiyamul lail. Nah, jadi yang utama jelas tadi sholat tarawih. Nah, tarawih ini kok Ibu Unidani katanya sampai 300 apa tadi? 300 rakaat. Begini Pak Ustadz, saya dengar pengajian Ustadz Abdul Somad bahwa sholat malamnya Rasulullah atau sahabat Rasul itu kadang mencapai 300 rakaat begitu Pak Ustadz. Itu sholat apa Pak Ustadz? Maksudnya bukan sholat tarawih. Mungkin kalau beliau kan mengajarkan begini, kita bangun terus sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Nah, sholat sunat apa lagi Pak Ustadz yang disunahkan? Oh ya, kalau Rasulullah SAW malam itu malah beliau nggak banyak segitu Bu. Deni ya, Deni beliau seringnya kalau sholat tahajud 11 seringnya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nambah, boleh. Tapi Rasulullah itu 11 rakaat aja sampai subuh, hampir subuh. Jadi membacanya panjang, beliau kan berdirinya panjang sampai kakinya bengkak-bengkak. Jadi kalau yang sampai 300 rakaat itu yang masyhur bukan Rasulullah. Ada namanya ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dalam satu hari itu sholat sunatnya sampai 300 rakaat. Apa saja ya macam-macam, ada sholat duha, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa sih? Sholat sunnah mutlak itu sholat ya tanpa niat yang tertentu, tapi intinya saya sholat sunat.
karena Allah. Itu sudah. Itu boleh. Ya. Jadi unida ini misalnya antara maghrib dengan isya itu kan luang. Sudah. Sholat saja. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat apa ya? Allah sholat sunnah saja. Nah, namanya sholat sunnah mutlak. Mutlak. Nggak ada sholat sunat tahajud, sholat sunat enggak. Jadi boleh kita antara sholat maghrib, setelah selesai sholat, kemudian sholat ba'diyah, kita nunggu sampai isya kan kosong tuh. Kita ingin sholat. Boleh. Sholat apa? Yaudah sholat saja. Sholat sunnah mutlak. Lihatnya bagaimana? Saya sholat sunnah karena Allah Ta'ala. 2 rakaat. Saya sholat sunat karena Allah Ta'ala. Jadi ada, dulu ulama-ulama banyak melakukan sholat ini dan bahkan ratusan. Imam Ahmad bin Hanbal itu satu hari 300 rakaat. Agak sepuh, beliau jadi 200. Tapi bukan malam saja, itu satu hari full. Kemudian ada Imam Al-Maqdisi itu antara duha sampai zuhur itu sampai 200 rakaat. Nah, beliau bisa cepat ya, karena bacanya cuma qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Tapi kalau sholat malam, itu nggak sampai 300 rakaat juga Uni. Ya, ya. Yang pasti sholatnya nanti kalau lebih ringan, nggak usah nyebut taraweh boleh, nggak usah nyebut tahajud boleh. Langsung saya niat sholat qiyamul lail, itu sudah masuk semua itu. Nah, itu ke taraweh masuk, tahajud masuk. Jadi sholat apa saja sebenarnya ya tadi. Kalau memang diperinci malam itu ya selain sholat isya maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian sholat qobliyah isya, ba'da isya kan gitu kan berapa? Nah, kemudian ba'da isya kita sholat hajat apa saja boleh. Sholat hajat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, terus kemudian sholat mutlak tadi, sholat sunnah mutlak. Nah, mutlak itu gimana tadi? Saya sholat sunnah karena Allah. Itu saja udah. Sholli sunnatan lillahi ta'ala. Itu 2 rakaat boleh. Tidur. Nah, atau setelah itu langsung tahajud katakan tadi. Sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, langsung sholat taraweh. Setelah sholat taraweh 8 rakaat misalnya milihnya, atau 20 rakaat boleh. Nah, setelah itu kok nggak langsung sholat witir? Boleh. Sholat hajat dulu, sholat taubat dulu, boleh. Nanti witirnya setelah tidur misalnya. Nah, tahajud kemudian witir. Nah, kalau sampai 300, saya malah belum dengar ini Uni. Sampai 300. Yang saya dengar itu Imam Ahmad bin Hanbal, itu bukan di Ramadan saja. Kebiasaan beliau setiap hari itu sholat 300 rakaat. Kecuali setelah sepuh beliau jadi 200 rakaat saja. Gitu nih ya. Nah, tapi kalau ditanya tadi, nanti malam apa saja sholatnya? Yang paling utama tentu sholat fardu. Sholat maghrib dan isya itu nggak boleh ditinggal. Baru sholat ba'diyah maghrib. Nah, antara maghrib dengan isya, ini kalau sudah makan besar kan misalnya kosong. Boleh digunakan untuk sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, atau sholat sunnah mutlak tadi. Sholat sunnah yang niatnya saya sholat sunnah karena Allah, gitu saja boleh. Ya, baik. Kemudian ba'da isya tadi taraweh, qobliyah isya, kemudian isya, kemudian ba'da isya baru taraweh. Setelah taraweh tadi sudah sholat hajat, yang nggak usah hajat lagi. Nah, kalau mau taraweh cuma 8, sisanya mau tambah apa? Boleh sholat sunnah mutlak tadi saya tadi. Nah, itu nggak ada bilangan batasannya, terserah berapa. Nah, itu Uni ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama sekali. Atau mungkin kalau ada UAS pernah menyampaikan di video, mungkin saya minta linknya, nanti saya coba saya lihat kalau emang ada gitu, yang 300 rakaat tadi. Baik Pak Ustadz, nanti saya lihat lagi videonya, nanti saya share. Oh iya, saya ulang, saya tambahkan. Yang masyhur dulu penduduk Madinah ya, setelah Rasulullah wafat itu orang penduduk Mekah kalau taraweh 20 rakaat. Tetapi setelah 4 rakaat mereka biasanya tawaf 7 kali. Jadi taraweh beliau 20 rakaat plus witir 3. Itu penduduk Mekah. Terus itu jauh setelah Rasulullah wafat ya, bukan zaman Rasul, tapi Rasulullah wafat setelah zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, para tabi'in dulu Mekah 20 rakaat. Nah, penduduk Madinah 36 rakaat. Itu masyhur. Mereka karena apa? Karena menurut mereka tarawih itu tidak ada batasnya. Mereka bahkan ingin menyaingi penduduk Mekah yang kalau pas 4 rakaat istirahat mereka tawaf. Nah, orang penduduk Madinah kan nggak bisa tawaf. Makanya mereka tarawihnya dulu sampai 36 rakaat. Berlomba dalam ibadah. Nah, demikian mungkin yang jawaban bisa sampaikan ya.
Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Ustadz, ini banyak-banyakan rokaat ini bikin saya merenung ini. Ini sebenarnya Banyak apa? mana yang banyak-banyakan rokaat sholat ini? Karena kan tadi Ustadz bilang sampai ingin menyaingi penduduk Mekah gitu. Ini Iya, sebenarnya yang diutamakan itu banyak khusyuknya ya. apa jumlah rokaatnya Ustadz? Kok saya Ya. jadi khawatir karena apa? Khawatir karena lelah jadinya tidak khusyuk atau enggak jadi terlalu fokus sama hitungan rokaat gitu ya. Tapi nanti saja dijawabnya Ustadz. Ini Bu Idar sudah Ya, raise hand silakan, Bu. dari tadi. Ya, silakan Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teh Yeyen dan semuanya. Maaf ya, saya di jalan jadi agak ribut. Saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Pertama, kalau kita salat berjamaah antara wanita saja, imamnya wanita, makmumnya juga wanita, apakah wajib atau perlu membaca iqamat, Ustadz? Iqamat, oh iya. Kemudian itu Sayang sekali suaranya terputus-putus Ibu Idar. kemudian pertanyaan kedua, hadis mengenai salat tasbih dilaksanakan atau saya cuma chat atau saya tulis saja? Ya ditulis saja Ibu. Saya tulis saja ya. Iya Bu, iya betul. Lebih bagus ya. Ya. Ya, Ustadz mungkin sambil menunggu Bu Idar mencatat pertanyaan yang kedua, mungkin yang pertanyaan pertama bisa dijawab dulu. Oh iya, tentang iqamat tadi ya. Nah, Iya jamaah betul. perempuan. Ya. Perempuan. Ya. Kalau azan nggak perlu ya kalau nggak ada laki-laki. Nah jamaah perempuan iqamah ya. Iqamah itu kan intinya untuk mengingatkan yang duduk-duduk untuk berdiri aslinya. Makanya aslinya sunnahnya itu antara azan dengan iqamah. Kalau azan itu dengan suara keras keluar, tapi kalau iqamah ya pelan aja, itu untuk mengingatkan orang yang udah hadir duduk untuk berdiri. Jadi kalau memang jamaah perempuan ya iqamah tetap disunahkan ada, tetap ada. Udah Bu ya. Ya. Tapi jangan azan. Jangan azan. Ya, alhamdulillah. Ya, sambil nunggu lagi Bu Idar mengetik pertanyaan kedua, mungkin tadi pertanyaan saya bisa dijawab dulu, Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Baik, jadi mana yang lebih utamakan banyak atau khusyuk ya? Yang lebih baik itu adalah banyak dan khusyuk tentunya Bu ya. Dua-duanya ya Ustadz, Masya Allah. Jadi kelebihan ulama dulu itu memang ya Imam Ahmad lah, dia bisa sholat 300 rakaat dengan kesolehan beliau mesti khusyuk lah ya. Dan penduduk Mekah dulu tabiin masalah ini. Ya kok ketutup masih hidup ya? Oh, masih Ustadz, masih silakan. Tapi kalau kita terlalu banyak bikin nggak khusyuk dan sebagainya, pilih khusyuknya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam salah satu kitabnya, mengatakan saya lebih suka orang sholat tarawih itu panjang berdirinya daripada banyak rakaatnya gitu. Kita kan kalau kita kan sudah pendek sedikit lagi kan ya. Jadi Imam Syafi'i lebih milih panjang, berdirinya lama, bacanya panjang, tapi rakaatnya lebih sedikit gitu. Nah, kalau kita beda, kita sudah bacaannya pendek, rakaatnya sedikit. Nah, ini repotnya kan gitu. Ya Masya Allah. Jadi ya karena saya tadi Ustadz mengatakan Rasulullah pun kan Sallallahu Alaihi Wasallam seringnya 11 rakaat tapi panjang gitu ya per rakaatnya ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ini ada pertanyaan masuk di chat. Pertanyaan Ibu Idar sudah masuk ini. Untuk sholat sunat tasbih ada hadis yang sahih. Apakah sebaiknya dilakukan malam ini? Gitu Ustadz. Tentang sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih. Baik, sholat sunat tasbih itu memang ada hadisnya ya. Nah, dari kemudian berkaitan dengan hadisnya ini memang ada perbedaan pendapat, tapi secara umum banyak menyunahkannya lah ya, berdasarkan hadis tersebut. Ada yang mengatakan hadisnya kuat, boleh. Kapan dilakukan? Boleh malam ini, boleh juga. Jadi sholat sunat tasbih itu kan tidak dibatasi waktu.
Cuman di hadis itu ada yang mengatakan kalau enggak setiap tahun ya setiap seumur sekali kan begitu ya. Nah, jadi kalau nanti malam sudah sholat taraweh kok kita sholat sunat tasbih boleh, dan itu masuk dalam kategori qiyamul lail secara umum karena di malam hari. Jadi sholat sunat tasbih ini ya dia tidak terikat oleh waktu lah ya. Tapi tentu yang nggak bagusnya kalau di waktu-waktu yang dilarang, misal setelah sholat subuh, sholat sunat tasbih ya. Tapi kalau nanti malam bagus juga, tidak masalah. Tata caranya sudah tahu lah Ibu ya, berapa kali, berapa. Kalau belum tahu nanti bisa dibuka di internet. Gitu. Yang penting menurut saya, yang penting sholat tarawehnya disempurnakan dulu. Nanti bangun malam sholat tahajudnya juga sempurnakan dulu. Kalau tahajud bagusnya berapa sih? Ya ibu mampunya berapa? 2 rakaat juga boleh. Tapi kalau memang bisa 8 rakaat lebih bagus. Ya. Nah, sholat tahajud itu nggak ada batasnya. Cuman kalau Rasulullah seringnya 8 rakaat plus 3 witir kalau di luar Ramadan ya. Jadi kalau ibu ingin lebih sempurna ya sholat tarawehnya 8, misalnya kalau mau 8, sholat tahajudnya 8, dan witirnya 3, terserah sebelum tidur atau setelah tidur. Nah, baru selain itu mau ditambah sholat tasbih, sholat yang lain, monggo. Nah, tapi tarawihnya menurut saya diselesaikan dulu. Ibu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sempurnakan dulu Makasih yang Ustadz. ya, Makasih. Ya, Ibu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Bu Idar. Ya, ini sudah masuk lagi pertanyaan di chat Ustadz dari Mbak Desi. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan Ibu-Ibu. Maaf tidak open mic karena sedang menjemput anak. Jadi Mbak Desi ini ada kasus Pak Ustadz. Kalau lagi di jalan tidak menemui tempat salat untuk berdiri, apakah boleh salat di dalam mobil Ustadz? Lalu pertanyaan yang kedua, suami saya sedang kuliah dan jadwal kuliahnya itu dari siang sampai sore dan tidak ada jeda untuk pulang ke kamar untuk sholat dan bertabrakan duhur dan asar karena di musim dingin. Apakah boleh dijamak? Nah, coba silakan Ustaz. Baik ya. Yang pertama sedang di jalan dan tidak menemui tempat sholat untuk berdiri di sholat di mobil. Nah, sholat di mobil ini seringnya ini kalau sholat fardu tadi sudah sebutkan ya. Sholat di mobil ini kan tidak memenuhi banyak rukun, misalnya berdirinya, menghadap kiblatnya, gitu kan nggak dapat semua biasanya, kan gitu ya. Jadi kalau memang kondisi sulit seperti itu diniat jamak saja sudah. Jamak. Jadi aslinya jamak ini untuk perjalanan jauh, tetapi boleh dalam kondisi-kondisi perlu boleh. Jadi ibu misalnya di mobil, misalnya di mobil nggak sampai sholat duhur, tapi nanti sampai rumah bisa sholat asar dan niatkan jamak saja. Tapi ingat ya jamak saja ya, nggak boleh sama qashar. Jamak itu kan kalau duhur ya 4/4 gitu, harus sempurna. Nggak boleh jadi 2-2. Kalau qashar itu hanya boleh kalau perjalanan jauh. Tapi jamak ini boleh dilakukan dalam safar iya dan dalam kondisi-kondisi mendesak seperti contoh yang ibu alami tadi, di jalan nggak ada tempat sholat, di mobil sulit dan sebagainya, atau yang disebutkan di sini suami ibu juga. Suami ibu atau mbak ini dia sedang kuliah, bertabrakan duhur dan asar ya. Itu memang diniatkan jamak saja. Tetapi ingat ya jamak saja ya, tidak boleh qashar. Qashar itu apa? Yang 4 jadi 2 kan. Nah, karena posisinya bukan perjalanan jauh, maka boleh dijamak hanya tetap 4/4 gitu. Begitu ya. Ini kondisi-kondisi hajat, lil hajah karena ada keperluan. Dan ini ada hadisnya dalam Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, ada disebutkan Rasulullah pernah melakukan jamak di Madinah ketika tidak melakukan safar, ketika tidak dalam kondisi sakit dan sebagainya. Alasannya kata Ibnu Abbas untuk memberikan kemudahan pada kalian. Dari kita umatnya maksudnya. Kata Imam Nawawi mengatakan, ya boleh orang menjamak walaupun tidak dalam kondisi safar jauh dan sebagainya, ketika ada keperluan. Yang penting tidak menjadi kebiasaan setiap hari, ya setiap hari tanpa ada hajat kok melakukan, itu nggak boleh. Nah, itu ya. Baik, itu berkaitan dengan sholat tadi. Silakan yang lain. Ya, Alhamdulillah. Ada masuk lagi ini dari Teh Ayu. Kalau dengan kondisi di Perancis yang tidak bisa sholat di ruang publik atau di kantor, apakah boleh dijamak juga, Ustadz? Iya, memang kalau kondisi di Perancis, saya mengalami sendiri memang nggak bisa ya. Ya mau nggak mau diniatkan jamak. Gitu. Ya, karena ada hajat ya, jadi
Jamak ini sebenarnya nggak boleh main-main ya, nggak sembarangan ketika di rumah dalam kondisi normal jamak nggak. Tapi boleh dalam kondisi ada keperluan yang mendesak. Ini di jalan nggak ada ruang publik untuk sholat dan sebagainya, ya sudah diniatkan jamak nanti ketika di rumah gitu. Ibu Ayu ya, boleh. Tapi Makasih ingat ini, Ustaz. tapi jamak saja 4 dengan 4. Yang Isya dengan Maghrib 3 dengan 4. Tidak boleh jadi 2-2, itu qashar. Nah, qashar tidak boleh. Hanya boleh dalam perjalanan jauh saja kalau qashar. Itu Ibu Ayu ya. Iya Ustaz, makasih banyak. Bersama Ibu. Maaf mau tambahin dikit tentang jamak ini, saya mau bertanya. Tapi kalau Pak Ustadz, misalkan saya datangnya waktu ke rumahnya sholat maghrib atau isya, sementara saya belum zohor dan asar, Nah, itu itu yang bisa berat. dikodok kan? Apa tidak gitu loh? Gimana itu Dikodok. masalahnya? Itu dikodok Dikodok sudah bisa. lewat waktunya. Sudah kodok saja udah. Luar biasa emang Kodok ya, terima kasih. di Prancis ini luar biasa untuk benar-benar menjaga betul, memang sulit ya saya rasakan, tapi tetap kodok. Sholat duhur sama asar belum sholat, sampai rumah sudah maghrib, sudah dikodok saja. Kodok. Kondisi Terima memang kasih. ya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, memang Sama-sama, Ibu. tantangan tersendiri ya Ustadz, tinggal di Betul. Eropa ini, Masya Allah. Semoga Allah ampuni apa yang menjadi kurang dan Allah sempurnakan ya Ustadz ya. Amin, amin ya, amin ya. Ya. Sebenarnya ini Bu, sebenarnya Ya. ya maaf ini ada ketentuan namanya sholat lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktu. Maksudnya bagaimana? Nah, kita kan di dalam perjalanan di mobil nih, dari itu sampai asar, Nabi zuhur sampai asar nggak bisa sholat, baru sampai rumah kan maghrib. Maka di mobil boleh sholat dengan ala kadarnya, tetapi niatnya untuk memuliakan waktu, karena dalam setiap waktu ini kan ada sholat gitu kan. Nah, saya nih sholat untuk memuliakan waktu dalam kondisi apa adanya. Tetapi nanti ketika sampai, kita harus ulangi lagi yang sudah kita lakukan di mobil dengan kondisi duduk dan belum wudhu tadi dan sebagainya. Itu namanya sholat lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktu. Nah, karena waktu itu harus ada sholat-sholatnya. Nah, kita sholat apa adanya, tetapi sampai rumah nanti kita ulangi lagi sholat duhur dan asarnya tadi. Itu jadi maksudnya pengganti sholat wajib atau gimana Ustadz? Saya Ya. jadi agak bingung. Betul, pengganti, tetapi pengganti bukan menggantikan total. Dia hanya karena ini ada istilahnya sholat untuk memuliakan waktu, karena setiap waktu kan, waktu duhur ada sholatnya, waktu asar ada sholatnya kan begitu ya. Nah, kita nggak bisa sholat di waktu kedua ini karena di jalan kan. Baru sampai rumah nanti maghrib. Bagaimana ya kita sholat ini untuk memuliakan waktu ini dan menunjukkan kita sebenarnya ada keinginan betul-betul untuk sholat. Ada keinginan Jadi betul. sebagai adab penghadapan kepada Allah gitu, bahwa ya saya sadar bahwa ini tuh sudah masuk waktu sholat, tapi karena sedang ada uzur atau kesulitan, jadi tidak bisa sholat itu. Kalau jumlah rakaatnya gimana itu Ustadz? Ya kalau duduk kan 4 rakaat juga biasa. Oke, jadi disesuaikan dengan waktu sholatnya wajibnya itu ya. Baik. Tetapi nanti sampai rumah diulangi lagi. Ulangi lagi. Oke. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih Ustadz. Seringnya kalau sama saya itu kejadiannya sama anak-anak gitu. Misal anak lagi sakit gitu, pengennya dipeluk terus. Jadi saya ruang batas terbatas gitu ya ruang geraknya. Itu jadi sholatnya kadang nggak sempurna rukun-rukunnya gitu. Kadang jadi sambil duduk, sambil gendong anak gitu. Itu gimana Ustadz? Apa jadi sholatnya kayak yang tadi sebagai penghadapan aja dulu, tapi nanti begitu ada waktu disempurnakan atau gimana? Itu ketika di rumah ya atau di mana? Iya, di rumah. Sholat fardu atau sholat biasa? Sholat fardu, Ustadz. Iya. Ini sering kejadian sama saya kalau misalnya anak lagi sakit itu nempel gitu kan, Ustadz, nggak mau dilepas sama sekali gitu. Anaknya nangis gitu. Ibu di rumah dan ada waktu nanti, maksudnya waktunya masih ada nanti kan, kalau anaknya sudah istirahat tidur masih ada waktu untuk sholat atau habis? Nah itu itu pertanyaan saya juga, karena kan diutamakan sholat di awal waktu gitu kan. Apakah saya sebaiknya menunggu sampai injury time gitu Ustadz, sampai hampir habis waktu? Kalau saya sih khawatirnya gini Ustadz, yang namanya umur kan kita nggak tahu ya Ustadz ya.
Saya khawatirnya terlewat waktu untuk sholat, tapi tiba-tiba Allah wafatkan gitu, Ya. ketinggalan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Gimana ini Ustaz? Ya. Nah, Ibu kalau dalam kondisi tadi memang bagus, memang di awal waktu itu bagus ya. Ya waktu. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, makanya kita diberi waktu oleh Allah cukup luas dalam sholat itu, hikmahnya itu kadang di awal waktu kita ada halangan, kondisi tidak memungkinkan, maka kita boleh eh, menunda sampai kondisi sempurna kita dia. Ibu misalnya di awal waktu anak gendong terus dan anak harus gini. Ya sudah, ibu selesaikan dulu dengan anak. Sholatnya nanti aja. Yang penting kita pastikan nanti eh, sholatnya kan misalnya waktu zuhur sampai jam tengah 5 ya, atau jam berapa ya? Nah, ada setengah jam kita sholat di situ. Tapi kalau awal masih sibuk dengan apa, selesaikan dulu dengan anak. Jadi tidak perlu sholat sambil duduk, bahkan malah nggak sah nanti karena ibu kondisi bisa naruh anak dan sebagainya. Jadi salah satu hikmahnya kenapa sholat itu disebut wajib muasa, kewajiban yang waktunya lebar, ya luang, itu agar kita sebenarnya bisa mencari posisi yang khusyuk ketika ada kerjaan-kerjaan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tetap Ya baik. ditunda dulu, tapi yang penting belum habis waktu gitu. Lebih Ya, baik. ya. Baik Ustadz, makasih. Ustadz, ini udah ada yang japri ke saya untuk bertanya tentang posisi sujud. Oh iya, Posisi silakan. sujud tangan posisi sujud. Jadi kebanyakan kalau di Perancis itu yang perempuan, saya bacakan ya Ustadz ya supaya lebih jelas. Bentar. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Posisi tangan saat sedang sujud. Kalau lihat tangan perempuan di sini itu posisinya kayak laki-laki, jadi terbuka ketiaknya gitu. Ketiaknya terbuka. Nah, padahal yang saya tahu dulu pas ngaji itu harus tertutup ketiaknya gitu dan tidak boleh menyentuh sajadah karena kayak posisi hewan atau gimana gitu. Nah, gimana nih posisi ketiaknya ini Ustadz? Terbuka apa tertutup? Silakan Ustadz. Di antara perbedaan laki-laki dengan perempuan, ketika sujud itu ini berangkat dari yang dilakukan oleh salafus sholeh ya, tabi'in, para ulama tabi'in. Untuk perempuan memang ketika sujud dia tidak boleh buka begini. Dia agak nahan begini. Tapi bukan nempel di apa? Nggak boleh nempel ini juga, nempel lantai. Dia tidak nempel lantai tapi menahan, maaf, di dada lah gitu mudah. Jadi memang orang-orang yang di sini kadang orang itu buka begitu, enggak, itu yang benar yang seperti diajarkan di Indonesia itu berdasarkan dalil-dalil para ulama dulu, salafus soleh, para tabi'in mengajarkan kalau perempuan memang agak nutup begini, tetapi bukan berarti ininya nempel lantai, bukan. Ininya nempel di dada gitu. Gitu ya. Ya. Insya Allah jelas Ustaz. Makasih. Bukan nempel lantai, nggak boleh nempel lantai. Sini. Sebenarnya kalau dekat dengan lantai ya namanya dekat, yang penting belum sampai nempel, belum sampai nempel aja. Bagian siku berarti yang nggak boleh nempel ke. Ya, saya gimana sih perempuan dong. Intinya begitu. Masya Allah. Ya kan bisa nggak nempel ya? Iya bisa. Nempel lantai, tetapi nempel dada gitu. Iya. Untuk kita di Indonesia sih biasa ya Ustadz, memang diajarkannya seperti itu. Iya. Baik. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan lagi. Baik, terkait sholat biasanya banyak ini. Oh ya, Bapak Ustadz. Maaf, Teh Yen mau tanya silakan. Bapak Ustadz. Ya, silakan Teh Neti. Sedikit untuk doa kunut itu Robana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ya sampai terakhir. Itu disarankan selalu tiap sholat subuh lebih baiknya atau setiap sholat, dan apakah lebih baik juga dilakukan pada waktu sujud terakhir doa kunut itu atau gimana sebaiknya? Terima kasih Bapak Ustadz. Baik. Doa Rabbana atina fid dunya ya. Ya itu termasuk doa kunut ya. Itu biasanya tidak dibaca di doa kunut. Kalau doa kunut biasanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina dan seterusnya. Itu tidak dibaca di doa kunut. Nah, tetapi boleh kalau dibaca setiap sujud boleh. Sujud mau bukan tahiyat, bukan sujud terakhir saja, tapi dari sujud awal doa itu bagus dibaca.
Ketika sujud dibaca, semua sujud dibaca bagus, karena artinya memang disunahkan ketika sujud kita banyak-banyak doa. Dan bukan sujud terakhir saja sebelum salam, bukan, tapi dari awal. Nah, cuman kadang orang memang Oh, di sujud akhir tuh agak lama, kadang di sujud awal kedua belum sempat doa, kadang-kadang lupa. Akhirnya pas mau salam baru ingat, oh ya belum doanya. Doa yang sujud terakhir akhirnya panjang. Aslinya setiap sujud itu disunahkan untuk doa. Itu ya nanti ya. iya. Ibu siapa? Ya. Bukan di kunut. Kalau kunut doanya beda lagi, Bu. Kalau di kunut doanya beda lagi. Ustadz, sama doanya itu kita lafazkan atau dalam hati gitu. Kalau kita baca doa lagi sujud itu. Kita lafalkan tapi pelan, jangan keluar. Lafalkan. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan bahasa, kalau yang nggak boleh dilafalkan bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahkan ya. Boleh dilafalkan tapi pelan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati qina adzab. Nggak apa-apa, dilafalkan. Karena dia doa bacaan dari Al-Quran. Baik, Ustadz. Terus Bapak Ustadz kalau yang untuk amin, amin itu untuk Al-Fatihah bagi kita mukmin kalau lagi sholat berjamaah tidak dilafazkan ya untuk ibu-ibu ya di dalam hati atau gimana? Oh, enggak. Oh, ketika jadi makmum Ibu ya. Iya, iya. Ketika jadi makmum, ibu-ibu memang jangan keras-keras. Aminnya pelan aja, bukan dalam hati, tapi pelan untuk diri sendiri. Amin, pelan gitu. Tetap amin, tapi pelan. Jangan sampai kedengaran yang lain. Kalau laki-laki memang dianjurkan keras ya, amin. Kalau perempuan enggak. Tapi bukan di hati juga, tapi pelan. Seperti ketika baca surat Al-Fatihahnya lah, ibu-ibu baca surat Al-Fatihah kan tetap menggerakkan bibir ya. Ibu-ibu kalau baca surat Al-Fatihah kan menggerakkan bibir ya. Aminnya seperti itu. Bukan dalam hati saja, mingkem enggak, tapi sambil gerakan bibir. Amin, tapi pelan sekali. Gitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ibu. Oh, belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, barangkali ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu. Iya. Baik, jadi untuk ya, sholat, silakan Ustaz. Untuk sholat ini memang perlu agak apa ya, bukan mempersulit, bukan ya, memang agak hati-hati karena memang sholat ini ibadah yang tadi ya, yang sakral sekali, dan ini bedanya apa, mungkin agama kita dengan agama lain lah ya. Agama kita memang dalam setiap hari itu 5 waktu dalam rangka biar kita tuh nggak lepas. Kita ini kan setiap hari sibuk. Nah, kalau orang sibuk ibadah seminggu sekali atau 2 hari sekali bisa-bisa ucul. Nah, kita ini memang setiap hari 5 waktu diperintahkan untuk sholat biar ingat Allah terus. Ketika kita kerja pun tetap ingat ya, dalam arti kita akan melakukan keburukan dan sebagainya, bentar lagi sholat. Nah, jadi ingat terus. Jadi sholat ini memang bisa maksimal mencegah kita dari hal yang dilarang kalau kita memang benar-benar menghayati, ya Allah sebentar lagi saya sholat, tadi habis sholat masa saya melakukan ini dan sebagainya, seperti itu. Makanya sholat ini 5 waktu kan, dalam Al-Quran bahkan ditekankan seperti itu, bahwa sholat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, yang dalam arti hatinya tidak terkait dengan Allah. Nah, ibu-ibu ini sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu, menunjukkan ya keterpautan dengan Allah sudah bagus gitu ya. Insya Allah ini dalam Al-Quran ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu besar, berat bagi orang kecuali orang yang khusyuk. Nah, insya Allah ibu-ibu ini semua orang yang sudah dianggap khusyuk ya, walaupun kadang-kadang sholatnya masih kelayang-layang dikit, tapi kita ingat untuk sholat 5 waktu terus, ini hal yang sudah luar biasa. Bisa sholat 5 waktu itu luar biasa. Masya Allah, iya. Kalau saya ini Ustadz kemarin gara-gara apa namanya belajar tentang sujud sahwi sama Ustadz, Iya. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba lupa aja gitu Ustadz, baru 1 rakaat udah tiba-tiba salam aja, nggak tahu kenapa. Ya Allah, mungkin harus ilmunya. Iya, kayaknya harus langsung kata Allah langsung praktekkan gitu. Masya Allah. Ya, Teneti sudah open mic, kamu ada pertanyaan lagi? Oh, belum mungkin. Belum ya. Saya mau tanya lagi Ustadz. Ya, silakan Mbak Citra.
Ayo kita hari ini kajiannya santai aja ya Ustadz ya. Kita tanya Silakan. jawab aja. Ya, Karena silakan. takutnya ini terakhir, jadi agak lama-lama juga nggak apa-apa. Ya, Sepuas-puas. ya, silakan. Oke, ya Ustadz, gimana kalau misalnya dalam sholat, misalnya kalau lagi pas baca Al-Fatihah, atau kan kebetulan saya lagi belajar mentalaki surat Al-Fatihah. Iya, Jadi iya. kan cara pelafasannya, sifat hurufnya yang kayak gitu ya Ustadz ya. Nah, Iya. kadang pas lagi baca itu berasa tadi salah ini makrosnya salah nih. Terus saya mau ulang lagi, itu apakah sholat saya sah Ustadz? Iya, tetap sah, nggak batal, nggak. Tapi kalau Nggak apa-apa begini, ya Pak Ustadz? nah, tapi kalau memang saya udah masuk Ar-Rahmanir Rahim, kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim. Tadi Ar-Rahman kan haknya kurang bener. Nggak, kalau Iya. sudah tadi sudah mantep, nggak usah ngulang-ngulang, nanti ragu terus. Yang Oh penting tadi baik. dari awal kita sudah berupaya bagus, ya, hurufnya pas. Nah, kalau di akhir ragu, nggak usah dibalik, biar takutnya terbiasa. Kalau sudah ragu sering diikuti, nanti ragu-ragu terus. Baik, oke. Tapi kalau Baik, diulang Ustadz. sah nggak? Tetap sah saja, tetap sah. Cuman keraguan-raguan ini nanti jadi menggoda kita untuk senang ragu-ragu. Nah gitu. Iya juga sih Ustadz, emang jadi kok jadi ragu lagi gitu, yang ini tadi Iya, sering pakai bolak-balik za biasanya. atau zai yang kayak gitu ya, kayak gitu. Ya, udah mantep aja. Yang penting ketika baca, saya baca Fatihah ini dengan sebaik mungkin yang saya pelajari. Nah, nanti di akhir udah ragu, nggak usah dituruti. Itu sudah nanti jadi mainan setan. Kalau bikin bolak-balik, nggak selesai nanti. Ya terus ini Ustadz, saya pernah bertanya sama ustazah yang saya lagi belajar ikutan kelas tahfiz juga. Tahfiz Quran. Nah, saya bertanya, karena kan kalau kita menghafal gitu sering lupa ya Ustadz ya kalau nggak diulang-ulang. Jadi saya tanya, apakah boleh saya pakai hafalan saya ini buat sholat? Nah, beliau menyarankan itu kalau bisa dipakai saja ketika sholat sunat, jangan sholat sunnah, jangan sholat fardu katanya gitu. Itu gimana Ustadz? Kalau hafalannya belum lancar ini ya, atau sudah lancar? Iya, maksudnya ya Mas kadang suka lupa ayat berikutnya ini masih mengingat-ingat gitu, masih belum lancar banget gitu. Iya betul. Kalau sudah lancar, bagus sering dipakai di sholat fardu biar nggak lupa. Sudah lancar misalnya Ibu baca ngafal surat Sabbihisma rabbikal a'la itu ya, kan panjang. Iya. Ibu sudah lancar. Nah, udah bagus sering dipakai di sholat fardu, sholat sunnah. Tapi kalau yang belum lancar, memang bagusnya di sholat sunnah. Kalau belum lancar ya masih banyak mikir apa itu baik sunnah saja. Tapi kalau yang sudah lancar, bagusnya sering dipakai di sholat fardu biar makin lancar. Karena orang lancar sebelum di luar sholat, kadang-kadang belum tentu lancar di dalam sholat. Jadi kadang-kadang untuk menguatkan itu, yang sudah lancar di luar sholat, pakai dulu dalam sholat sunnah. Kalau sudah lancar, pakai dalam sholat fardu sering-sering, biar semakin kencang hafalannya. Yang belum lancar baru sholat sunnah gitu. Ibu ya. Oke, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama semoga hafalannya semakin lancar dan terus bertambah Ibu. Amin ya Allah, amin. Amin. Masya Allah. Bapak Ustadz mau bertanya nih Ten. Ya, silakan. Gimana nih, saya merasa kalau sholat itu kan susah ya, harus khusyuk. Sebenarnya untuk mendapatkan kekhusyuan itu sangat-sangat susah bagi saya. Kadang lagi sholat ingat, oh iya inilah itulah gitulah. Nah, bagaimana caranya tip-tip untuk menyempurnakan kekhusyuan sholat dengan apa gitu loh, dengan apa mungkin apa ya apa gitu loh, walah tip-tipnya gitu loh untuk menyempurnakan sholat saya ini gitu loh. Terima kasih Bapak Ustadz. PR kita semua ya Teh, piknik dalam sholat. Sering piknik Ustadz. Iya. Silakan Ustadz. Baik. Rasulullah SAW itu memberikan beberapa tips di antaranya tadi ketika mau sholat, ketika ada rasa ingin BAB, BAK selesaikan dulu seperti itu. Bahkan kalau kita ada anak kecil nangis dan sebagainya, intinya dikondisikan kadang-kadang. Yang sangat membantu sholat bisa khusyuk itu diantaranya sebelum sholat kita ada jarak lah untuk menenangkan diri menurut saya gitu. Kadang-kadang saya kalau sholat bisa main HP gitu, chatting itu ini belum fresh, kadang-kadang masih terbawa. Makanya kalau sudah wudu, sudah kita jangan sibuk lagi dengan HP kita
tutup silent dan sebagainya, dikondisikan, tempatnya yang tenang, jauhkan dari bau-bauan atau musik-musik apa, itu salah satu dikondisikan. Tetapi untuk lebih membantu lagi apa, ya sebelum sholat kita sholat sunnah dulu, ya wudhunya wudhu itu mulai kita merenungi lah apa dibaca-baca dengan baik dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk khusyuk ini memang ada tahapan-tahapan ya, kita mengkondisikan, kemudian kalau bisa kerjaan yang memang mendesak, yang membuat kita tegang itu selesaikan dulu, itu lebih baik. Jangan ada perasaan ingin BAB dan sebagainya, gitu ya Bu ya. Dan lebih membantu sebenarnya kalau saya kemarin disebutkan ya, kita bisa pahamlah dikit-dikit apa yang kita baca. Itu sangat membantu. Ya, kadang kita baca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah sholati wa nusuki itu kalau bisa paham itu kan nikmat sekali. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku milik Allah dan sebagainya. Atau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, maha agung, maha tinggi dan sebagainya. Itu kalau kita bisa mengikuti maknanya, biasanya lebih khusyuk. Ya. Yang penting tidak ada di sekitar kita yang mengganggu kekhusyuan kita. Kadang ada di Indonesia itu ibu-ibu sholat sambil ngelirik sinetron, nah itu kan nggak pas tuh, saking takutnya ketinggalan. Atau di dekat daerah yang banyak di tempat ada saudaranya masih nyetel musik, nah itu khusyuk itu ya tadi perlu dikondisikan dulu, dan kalau bisa didukung dengan sedikit-sedikit kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Dan yang kita baca dalam sholat sebenarnya nggak banyak, itu aja muternya. 5 waktu sholat sunnah itu aja, nggak banyak. Itu kalau ada waktu, ibu-ibu sekali-kali baca terjemahannya apa, biar ilmu kita bertambah dan tujuannya untuk membuat kita khusyuk sholat. Nah ketika sholat kok misalnya ada lagi sholat, pikiran melayang, jangan diikuti, melayang bentar, balik lagi nggak apa-apa, balik lagi, kalau gitu biasa itu. Jadi biasa, gitu ya. Ya, Ustadz kalau misalnya di tengah-tengah pikiran kita piknik gitu ya. Iya, iya. Piknik pikirannya kemana gitu. Itu apakah boleh kita melafadzkan ta'awudz di tengah salat, Ustadz? Kalau baca ta'awudz sebenarnya boleh, tapi kalau sekedar piknik langsung balik saja. Jadi Rasulullah itu kalau yang ta'awudz pernah, beliau ketika sholat, beliau kadang panjang baca surat-surat panjang. Nah, dalam hadis disebutkan, ketika baca ayat-ayat azab, beliau baca ta'awudz tadi. A'udzubillah min hadzal azab. Saya minta perlindungan kepada Allah dari azab. Atau ketika baca ayat surga, minta surga. Tapi dengan bahasa Arab itu. Boleh. Tetapi kalau sedang distract kemana, sebenarnya jangan ta'awudz saja. Tapi jangan ta'awudz. Langsung aja diputus. Langsung balik. Oke. Gitu. Baik. Oke. Ya. Oke, saya switch pertanyaan ya Ustadz. Mengenai perempuan dan sholat Jumat. Jadi di sini itu banyak sekali masjid-masjid yang ketika sholat Jumat ada jamaah perempuannya juga. Nah, itu menurut pendapat Ustadz gimana? Ya, jadi perempuan itu memang bukan golongan yang wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki ya. Laki-laki yang tidak berjalanan jauh dan kondisi sehat gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan tidak wajib. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting tadi dia terjaga dari misalnya maaf ya pakaiannya tidak mencolok, penampilan. Jadi perempuan boleh kalau sudah sholat Jumat dengan jamaah ya sudah, dia nggak perlu sholat duhur lagi. Perempuan boleh. Bolehnya boleh. Oke. Iya. Saya pernah sekali tuh Ustadz diajak sama suami saya salat Jumat ke masjid gitu. Banyak juga, saya cukup kaget juga karena di Indonesia kan nggak familiar hal seperti itu gitu ya. Di Indonesia di kampung masih alhamdulillah. Di kampung masih banyak. Kalau di kota, ya, Masya Allah. Di kampung kita perempuan itu ada kan ruang khusus perempuan ada gitu ya. Gini. Di kota itu jarang. Gini nggak rasa. Kok bau pesing? Pak bau celananya Pastor. Pesing. Baik. Mau pesing katanya. Kalau saya perhatikan di kota itu jarang, karena yang untuk ruang perempuan biasanya dipakai untuk laki-laki. Karena ketika di kota kan lebih banyak. Kalau di desa masih banyak jamaah perempuan, yang terutama yang tua-tua, biasanya ibu-ibu yang tua-tua itu yang ikut jamaah. Oh begitu, baru tahu saya harus banyak-banyak main ke kampung. Ibu dari mana Ibu? Masya Allah. Ibu dari?
Dari Bandung, Ustadz. Oh, di Bandung sudah jarang mungkin ya? Saya nggak pernah lihat. Dari kecil sampai besar nggak pernah saya lihat ada perempuan ikut Oh, Jumatan. di Belum kotanya pernah. atau di kampungnya pun? Ya, di Oh, di kota kampung ya? pun, di kampung itu kan ada kan dulu saya main ke desa ke rumah apa bibi gitu ya. Itu dulu masih desa banget gitu. Tetap Nggak nggak ada banyak. perempuan, Oh, nggak ada tergantung. Ustadz. Masjidnya kalau kecil, kalau gede biasanya ada dia, ada bagian-bagian khusus. Ya mungkin karena ya di kampung itu kan biasanya surau aja gitu yang di bawahnya air Oh iya. gitu. Iya, memang kecil memang iya memang kecil Ustaz. Iya. Secara umum boleh. Iya. Dan dia Baik. menggantikan sholat duhur kalau perempuan sudah sholat Jumat. Tapi yang penting tadi ruangnya ada dan dia perempuan itu menjaga tidak aneh-aneh gitu. Nggak aneh-aneh ya. Kayak Nggak itu aneh-aneh. ya. Ustadz ngomongin tentang adab berangkat ke masjid gitu ya. Jadi saya tuh waktu pernah waktu baru datang ke Perancis itu ke masjid dengan suami saya pakai pakaian serba putih gitu, Ustadz. Kalau di Indonesia, itu kan wajar aja Biasa. gitu ya. Tapi Biasa, betul. kalau menurut suami saya itu tuh terlalu mencolok untuk perempuan ke masjid pakai pakaian putih-putih gitu. Itu Oh sebenarnya gitu. Jadi apa ya? Sebaiknya yang hitam-hitam, yang gelap-gelap gitu. Menurut suami saya seperti itu. Tapi kalau secara syariat sendiri itu adab ke masjid itu bagaimana sih dari warna pakaian? Adakah dari warna pakaian atau segala macam gitu, Ustaz? Ibu istrinya, suaminya orang mana? Suami Indonesia saya atau? Aljazair, Ustaz. Oh iya. Memang di orang-orang Arab umumnya memang kalau ke masjid mereka pakainya gelap, yang perempuan, laki-laki putih ya. Tapi perempuan pakai putih boleh nggak? Boleh sebenarnya. Bahkan kalau di fikih Syafi'i kita, perempuan kalau haji umroh itu dianjurkan yang putih juga gitu. Tetap dianjurkan putih juga. Jadi kalau memang ya aslinya kadang ikut daerah lah, ikut kearifan lokal gitu mudahnya. Kalau di Indonesia Iya. itu hal yang penting yang nggak bagus itu kan yang warna-warni mencolok apa. Kalau putih masih wajar lah, di Indonesia masih umum. Kalau di sini suami tadi bilang mencolok ya berarti ikut di daerah itu dianggap mencolok untuk putih. Tapi yang penting intinya putih dan hitam boleh perempuan tinggal daerah itu dan yang penting tidak warna-warni yang mencolok dan sebagainya. Baik, Ustadz. Jadi ikuti aja apa yang menjadi kebiasaan di sekeliling kita gitu ya, Ustadz. Selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Iya, baik Ustadz. Masih ada lagi? Ini sekalian ngebuburit. Teman-teman. Lagi satu lagi Teh. Boleh. Ya, 10 lagi Alhamdulillah. juga boleh. Silakan. Kita ngabuburit nih ceritanya. Ya, silakan Mbak Citra dulu, terus Teneti, habis itu nih Deni. Silakan. Ustadz, saya pernah dengar ceramah Ustadz, saya lupa Ustadz siapa. Kalau nggak salah Ustadz Adi Hidayat katanya ta'awuz itu wajib di rakaat pertama. Itu gimana Ustadz? Ta'awud wajib di rakaat pertama. Iya, harus baca ta'awuz sebelum bismillah gitu. Sebelum Al-Fatihah. Itu emang ada dalilnya, Ustadz? Saya tidak pernah baca. Saya tahu saya tidak ada dalilnya. Itu mungkin bisa kalau ada linknya, dapatnya saya minta mungkin. Tapi kalau boleh di sana dianjurkan iya. Tapi kalau sampai wajib, saya belum pernah dengar. Kalau disunahkan iya boleh. Tapi kalau sampai wajib belum pernah dengar, Ibu. Kalau saya pernah, kalau nggak salah itu dia bilang bukan wajib, dia bilang nggak sah, wajib lah jatuhnya. Berarti kan kalau nggak ta'awuz gitu kan. Sholatnya nggak sah kalau nggak pakai ta'awuz gitu ya. Oh, saya baru dengar. Dan setahu saya nggak ada yang mewajibkan. Kalau sunnah iya. Kalau sampai membuat sholat nggak sah, itu pun baru dengar ini. Mungkin Ibu kalau ada linknya, mungkin bisa diklarifikasi. Ya, nanti coba saya cari lagi videonya, Ustaz. Nah, tapi yang saya pelajari di kitab-kitab fikih dan sebagainya, ta'awud itu sunnah saja. Tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi kalau pakai ta'awud ya sah, nggak pakai ta'awud ya tetap sah. Nggak membatalkan sholat. Yang wajib itu baca bismillahnya. Dalam Fatihah itu baca bismillah dan alhamdulillah. Gitu ya. Oke.
Baik Ustadz, makasih Ustadz. Sama Ibu Citra ya. Alhamdulillah. Silakan Teh Neti. Iya Bapak Ustadz, kalau untuk wudhu di perjalanan misalkan lagi perjalanan sangat jauh, mau sholat di mobil seperti Bapak Ustadz tadi bicarakan, boleh untuk ya hal tertentu, tapi nanti diulang lagi setelah sampai di tempat. Dan karena wudhu di jalan itu kan di toilet umum itu kan susah ya, tidak seperti di rumah. Lalu saya pipis tapi membersihkannya pakai tisu basah gitu ya. Kan kalau di rumah bisa pakai air gitu ya. Nah, terus saya wudhu, terus saya sholat. Nah, itu bagaimana dengan tisu basah itu? Sementara saya lupa tidak baca apa ada alkoholnya apa tidak, itu saya lupa itu waktu itu. Nah, itu terus keduanya, kalau saya ketiduran karena capek lalu tidak sholat subuh dan tidak sholat sunat qabliyah, apakah di kodonya waktu pas saya bangun kedua sholat itu yaitu qabliyah dan sholat wajib itu sholat sunat subuh atau sholat wajib aja? Bagaimana yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih Bapak Ustadz. Baik, sama-sama. Tadi tentang buang air kecil ya. Buang air kecil Iya. tadi malah seharusnya pakai tisu kering gitu. Jadi kan aslinya kita itu boleh cebok dengan air, kalau enggak boleh dengan batu, dengan sesuatu yang kering yang bisa menghilangkan. Tapi Iya. itu pun selama airnya enggak, maaf ya, air kencingnya tidak nyiprat-nyiprat ke badan. Jadi maksudnya Iya. air ini, maaf ini agak sensitif ya. Yang penting air kencingnya itu masih di daerah kemaluan, itulah mudahnya. Ya, itu boleh, tapi jangan pakai tisu basah, tisu kering yang malah seharusnya. Kalau tisu Oh, basah malah malah tisu jadi kering ya. ya Oh, tisu malah kering. tisu kering. Heeh. Malah tisu kering. Kalau tisu basah malah nggak boleh. Ya. Kalau saya bawa batu dari rumah sengaja gitu untuk maaf untuk tayamum itu Umum, karena maksudnya tuh cebok. repot ya di WC umum itu gitu nggak bisa itu pakai batu, padahal ada air kan Itu bukan tayamum, apa buat cebok maksudnya kan Ibu ya? buat cebok ya maksudnya itu. Ya kalau tisu sudah menggantikan tisu kering, tapi ya, dia dianggap seperti Tisu batu. kering malah ya. Oh, Ya. saya nggak tahu Kalau ya. batu Oh, malah kasihan. tisu kering ya. Kalau batu. Ya, masa selama ini tisu basah. Terima kasih Tisu Bapak kering Ustadz. dan tisu kering dan 3 kali. 3 kali. 3 Tapi kali ya, oke. pertama dengan bagian itu ganti dengan ujung. Jadi jangan bagian yang sudah buat ngelap lagi, bukan. Nah, tapi yang penting Iya, syarat. 3 kali yang baru. Yang Oh, penting iya. air kencingnya belum kemana-mana. Kalau sudah nyiprat Iya. kanan kiri, maka itu tidak bisa mensucikan, itu ya. Nah, tapi memang kalau itu untuk wudhunya, ya, kalau di mobil tadi kan untuk menghormati waktu ya, semampunya saja di Iya, mobil tadi. betul. Iya. Nanti kan di Iya. rumah diulang Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau sholat subuh kesiangan. Nah, sudah kalau bangun ya dua-duanya kodok, nggak apa-apa. Dua-duanya kodok. Oh, iya. Karena Ibu kesiangannya pun nggak sengaja, kan ada orang udah waktu sholat mau habis malah nggak bangun-bangun, nggak sengaja gitu. Makanya itu nggak boleh sholat sunat dulu, harus sholat fardu dulu kodoknya. Karena dia meninggalkan sholat dari waktunya dengan tanpa alasan, bukan karena tidur. Apalagi kalau ketiduran kan ya bukan karena kesalahan Iya, juga ya. ketiduran. Nah, ketiduran Iya. ya sudah. Tanpa disengaja. Iya. Sholat sunat dulu, baru sholat fardu subuh. Sholat kodoknya. Oh ya, terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya silakan Uni Deni. Maaf Ustadz, rasanya ini udah pernah Ustadz jawab tapi saya lupa. Nah, kalau misalnya sholat orang tua kita pernah ada yang kelewat atau tidak sempurna, bagaimana caranya Ustadz? Kalau puasa kan boleh kita kodoin. Kalau misalnya sholat? Kalau sholat, orang tua kita sudah meninggal Ibu ya? Betul. Sudah didoakan saja. Didoakan saja. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah yang kita doakan itu aja. Memang ada pendapat mengatakan sholat bisa diganti dengan fidyah, enggak, tapi pendapat yang kuat itu ada, tapi pendapat yang kuat tidak boleh diganti. Namanya sholat beda dengan puasa, beda dengan haji. Kalau haji kan orang nggak mampu, sudah punya uang tapi nggak bisa berangkat, maka digantikan anaknya dan sebagainya. Tapi kalau sholat nggak bisa. Pendapat yang kuat, sholat tidak bisa digantikan orang lain dan tidak bisa digantikan dengan fidyah. Jadi bagaimana orang tua kita? Ibu doakan saja banyak-banyak, semoga Allah mengampuni kekurangan orang tua kita dan sebagainya. Kalau ada duit sedekah atas nama orang tua gitu aja. Itu Uniden ya.
Baik, Pak Ustadz. Memang kajian tentang sholat ini harus sering diulang. Nanti ini 2 hari berikutnya bisa jadi lupa lagi. Masya Allah. Iya betul Ustaz. Betul. Nggak masalah diulang-ulang, saya senang ya. Iya. Kebanyakan piknik soalnya nih Ustaz. Banyak ilmu pengetahuan jadi Jadinya numpuk. lupa. Masya Allah, Masya Allah. Silakan ada lagi, Teh Ayu mungkin, Ibu Nini. Ini Mbak Evi dari tadi belum bertanya. Silakan Mbak Evi kalau misalnya ada pertanyaan. Ada Chevalier, ini buka mic Ah, kayaknya. itu kan Teh Neti itu, Teh Neti. Saya kira ada Iya. nama Teh Neti, maaf. Tanya deh, Pertanyaan, Ustadz. maaf Pak Soleh, pertanyaan saya sudah diwakilkan sama Mbak Citra tadi. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana Teh Ayu tadi sudah open mic, ada pertanyaan lagi? Iya, maaf tadi kepotong Bu Nini. Iya, Iya. mau tanya sedikit deh Ustadz, ada tentang wudhu sih. Misalnya lagi keluar rumah, lagi piknik gitu ya. Jadi piknik deh ngomongnya. Ya, misalnya lagi piknik terus apa nggak ketemu air wudhu. Gimana ya? Kalau di toilet publik atau kalaupun ketemu air wudhu keran gitu, tapi kan nggak bisa sampai kaki ya Ustadz, kan Iya. nggak mungkin kakinya diangkat ke Betul. wastafel. Dan terus kalau dulu tuh saya pernah dengar diusap aja di sepatunya sama gitu. Gimana Bukan ya Ustaz? Apa gitu atau gimana? bukan Gitu. sepatu, kaos kaki paling itu, di kaos kaki. Oh, Kalau kaos sepatu kaki ya. Bukan sepatunya tapi ya. bukan, sepatunya nanti kan dilepas ketika sholat. Ya nggak bisa Oh dia. iya. Itu yang diusap nggak boleh dilepas ketika sholat. Idealnya disiram memang ya. Kalau bisa ke toilet yang buang air kecil buang besar itu, bawa air di botol disiram. Bisa nggak gitu, Bu? Maksudnya juga ya. tinggal kaki nih. Ya sudah kita masuk bawa air ke aqua kecil apa itu, ya, disiram di tempat air kencing itu apa BAB itu kan ada WC. Nah, bisa nggak gitu? Nah, kalau bisa gitu sebaiknya begitu. Oh gitu ya. Berarti sebisa mungkin emang harus dialirin gitu ya Ustadz. Nah, betul. Tapi kalau kepepet sekali nggak bisa sama sekali, ya sudah diusap. Tadi memang kondisi kepepet sekali itu. Iya. Diusap tapi bukan sepatu, kaos kakinya. Dan itu pun ketika sholat tidak boleh dilepas. Kalau dilepas batal. Harus dipakai. Makanya boleh ya. Iya. Jadi logis. Iya. Tapi kalau perbandingannya dua nih Ustadz. Misalkan kalau pakai air aja kita jadi kurang sreg gitu karena kaos kakinya nggak dilepas gitu. Terus kaos kakinya jadi basah. Terus apa boleh memutuskan tayamum gitu Ustadz? Nggak, jangan. Kalau ayam itu nggak ada air atau nggak bisa pakai air. Oh iya Jadi ya. ayam hanya boleh nggak ada air atau kondisi sakit yang membuat tidak bisa pakai air. Kalau ini masih ada air, masih bisa pakai air kan ya? Atau masih ya itu masih ada air juga belum boleh. Iya, jadi tahu Ustadz apa urutannya mana dulu. Ingat Iya. lagi. Makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Kapan-kapan piknik lagi. Iya. Yang penting ada ilmunya piknik ya. Ya nanti kan tanggal 1 Juni kita piknik ke tempatnya Teh Ayu nih. Nah, ini persiapan. Teh Ayu ini tinggalnya di di daerah pantai, Ustadz. Nah, jadi pertanyaan saya nih, kalau misalnya kita wudhu dengan air laut, diperbolehkan nggak, Ustadz? Boleh. Ya, kalau kuat, boleh. Air laut boleh. Oh, boleh ya. Jadi, Alhamdulillah. ada kisahnya kan begini. Kisah ini ya biar agak santai. Jadi zaman Rasulullah SAW ada sahabat 2 naik perahu. Dulu kan belum ada kapal, masih ada perahu. Dan mereka itu bawa perjalanan jauh, bawa air cuma dikit. Kata mereka, Rasulullah kami pernah perjalanan bawa air, kalau untuk wudhu kita habis air minum gimana? Kata Rasulullah, wa tahuru, air laut itu suci dan mensucikan. Maka boleh pakai wudhu, pakai mandi besar, boleh. Ibu-ibu kalau pengantin baru lagi sama suami di villa, mandi besarnya nyemplung aja ke laut, lihat. Boleh. Jadi air laut itu bisa untuk wudhu dan bisa untuk mandi besar. Ya. Mungkin kalau kolam renang gimana bisa kolam renang? Boleh kolam renang kan lu gede ya, asal besar dia juga ya. Karena dia airnya lebih banyak dari 2 kulah lah, lebih banyak dari 2 liter
200 liter kan lebih. Boleh Ibu. Langsung Oke, nyemplung alhamdulillah. habis malam malam bersama suami, mandinya nyemplung boleh itu. Yang penting Oh, ini jadi bikin pengen honeymoon lagi nih Ustaz. Oke, jadi tidak apa gitu ya dengan air laut juga dengan air apa namanya dari kolam renang. Ya, boleh ya, oke, Bu. terima kasih. Sama-sama. Kalau seperti ini loh, Pak Ustadz, maaf teh Hen, sedikit lagi. Oh, mangga, Di mangga, mangga. pesawat itu kan sedikit airnya ya, kalau kita mau wudhu tuh kayaknya Sulit. suka asa-asa gitu bawa ngambil air banyak-banyak, mencet-mencet gitu sering gitu, karena kan ingat yang lain kan perlu air gitu kan. Di pesawat kan terbatas airnya. Nah itu sebetulnya di pesawat lebih baik tayamum atau gimana? Padahal kan ada air gitu loh. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Di pesawat itu pakai airnya seperti agak memungkinkan atau tidak ya? Eh, kalau kadang-kadang kalau saya agak memungkinkan tapi dikit-dikit aja gitu. Kalau emang nggak bisa sama sekali ya udah tayamum aja kalau emang kondisinya sulit. Di pesawat ini macam-macam sih ya. Saya kalau pesawat saya usahakan, cuman memang di kaki itu saya siram di atas WC biasanya. Nah, tapi memang saya seringnya saya ulang lagi di luar. Ketika selesai nanti di luar. Maksudnya ketika turun ya. Setelah turun saya ulang lagi biasanya sampai rumah itu saya ulang lagi. Karena di pesawat kadang saya wudhu, kadang saya nggak wudhu. Karena kadang-kadang kan antri tuh pas apa. Biasa lah di WC, di kamar mandi sering antri dan nggak mungkin udah saya sholat semampunya. Tayamum juga kan nggak bisa sebenarnya karena tayamum itu kan aslinya harus ada debunya ya. Di pesawat itu kan meling, bersih gitu, nggak ada debu dia. Jadi kalau gitu sholat aja tanpa wudhu, tanpa tayamum, tetapi dengan tujuan tadi untuk memuliakan waktu saja nanti sholat lagi, gitu Bu. Ya, Masya Allah. Insya Allah jelas ya Teh Neti ya. Atau enggak itu saya pernah lihat YouTube Ustadz siapa gitu yang ngajarin cara Tayamum. wudhu dengan hanya satu botol aqua kecil. Bisa kalau emang Jadi ya kalau ada. ya, jadi di sini juga memang saya lihat di masjid-masjid itu kalau sholat Jumat itu kan ngantrinya luar biasa tuh Ustadz. Banyak saya Betul. perhatikan itu para jamaah itu memang bekal satu botol gitu, satu botol air untuk wudhu di Betul. depan masjid gitu. Mungkin itu nanti bisa kita pelajari juga Teh nanti caranya gimana. Ya, Itu ya, ya, ya. iya, itu jadi kalau orang Afrika Utara itu sudah biasa, mereka pinter. Nah, jadi kita ini kan kurang biasa karena di Indonesia itu kebiasaan makmur air ya. Kita biasa wudhu itu harus membasah kuyup. jadi kadang kita Ya. perlu latihan memang satu botol itu bisa enggak. Nanti kalau tapi dengan syarat memang lengkap rukunnya. Jadi kita perlu latihan satu botol biar nanti kalau dalam perjalanan atau Ibu hadirin nanti ada umroh atau jika kadang-kadang perlu ke WC nggak cukup ya wudhu di jalan tadi dengan air satu botol itu perlu ada latihan dan memang cukup kalau bisa itu cukup. Cuman kalau nggak biasa sulit habis duluan di wajah biasa. Iya, Masya Allah. Iya betul karena di Indonesia berlimpah ruah, Masya Iya, Allah. kita nggak Ya biasa air sebagai berlimpah ruah orang ya. Afrika. Ya. Ustadz ada yang menarik dari tadi tuh saya dengar Ustadz yang menceritakan ya membasuh kaki di WC gitu ya. Ya. Itu bukankah ada saya pernah dengar gitu nggak boleh melafatkan apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an atau enggak bacaan bacaan Al-Qur'an itu di WC. WC gitu. Itu gimana ya Ustadz? Wudhu tapi kemudian ada WC gitu. Kan kita tidak melafalkan apa-apa ya. Di wudhu kan Saat kita membasuh itu ya. kita dalam hati kan niatnya itu. Boleh nggak? Yang nggak boleh itu kan baca ayat, baca. Tapi kalau Oke. dalam hati aja. Nah, dalam hati memang. Nggak masalah. Oke. Jadi nggak masalah ya karena kan memang ada beberapa kamar mandi yang menyatu dengan dengan toiletnya gitu ya. Jadi selama tidak terlafadzkan oleh mulut kita itu. Tapi kalau ya. terlafadzkan niatnya pun nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kan baca ayat, baca Bismillah. Tapi kok nawaitul wudu'a sunnah lillahi ta'ala sunnah. Jadi nawaitul wudu'a boleh. Tapi kalau dalam hati kan aman sebenarnya. Dalam hati aja. Oh iya. Oke. Wah ini penting nih Ustadz karena sempat jadi perdebatan juga gitu kan. Iya. Jadi amannya dilafadzkan dalam hati gitu ya. Tapi sebenarnya begini, kita perlu tahu kondisi zaman sekarang dengan zaman Rasulullah. Jadi memang dulu
ada zaman Rasulullah itu tempat wudhu dengan tempat air BAB itu berpisah. Karena zaman Rasulullah itu orang buang BAB ya kotorannya di situ. Seperti kita mungkin masa kecil kita ya di kampung itu kan ada maaf WC cemplung bahasanya kan ya. BAB ya kotorannya di situ ngumpul kan gitu ya. Nah, Iya, 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 iya. itu dari tempat khusus BAB dan kotoran yang ngumpul di situ itu udah nggak boleh sama sekali. Tetapi kalau tempat sholat kita di tempat mandi kita di sini kan kita BAB, BAK kita siram bersih kan dia pergi najisnya. Iya. Nah, najisnya tuh nggak di situ yang nggak boleh kan memang ada najis. Tapi kalau najisnya pergi itu sebenarnya nggak ada masalah. Kita baca Bismillah. Nah, sebenarnya nggak masalah. Beda dengan zaman Rasulullah memang untuk mandi sendiri, untuk BAB sendiri dan di BAB itu kotorannya nggak kemana-mana di situ aja. Nah, itu nggak boleh baca. Tapi kalau kita WC sekarang itu kan ada septic tank lah bahasanya. Nah, itu kan kotorannya kemana? Dia pergi gitu. Jadi, Oh, iya, 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 iya. jadi ibaratnya seperti ada ruang kita buang air besar di situ terus kita buang kotorannya. Jadi tempat itu kan bersih kembali gitu hasilnya. Nah, jadi kalau emang WC kita bersih dari najis kotoran itu sebenarnya nggak masalah kita baca Bismillah dan itu boleh. Nah, yang nggak boleh yang tadi model WC model lama yang dulu yang kotoran apanya di situ numpuk nah itu. Tetapi kalaupun ragu, khawatir ya udah lafalkannya di hati saja, apa niatnya di hati. Kan inti niat itu di hati tadi. Jadi aman kalau di hati. Alhamdulillah. Ya, jadinya di hati saja deh sekarang melakukan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ada lagi mungkin kita. Ada lagi nih, ya. aku ingat mau ada Oke. tanya lagi Ustadz ini sedikit. sampai jam berapa Ini loh. bisa? Sampai asar, ini udah asar masuk ya. Ya udah satu lagi aja. Satu lagi ya, terakhir silakan. Silakan. Ini tunggu bapak-bapak ada yang pada asaran di sini di masjid musala. Ini loh. Waktu itu ya, gini loh Pak Ustadz, saya itu sangat capek banget, tapi saya tuh sholat berjamaah bersama-sama waktu saya umroh dan waktu saya terawih di Paris di belakang rumah saya. Tapi saya tuh sangat capek, tapi saya akhirnya sholatnya duduk berjamaah itu. Duduk gitu loh, jadi rukunya menundukkan kepala sedikit, lalu sujudnya menundukkan kepala. Saya tuh sangat lelah, jadi saya duduk tapi sholat. Terus gitu sah nggak tuh sholat? Gimana tuh Pak Ustadz tuh? Baik. Kalau duduknya di rumah, ini sholat fardu atau sholat sunnah? Kalau sholat fardu, sunnah dan fardu dua-duanya. Fardunya harusnya tetap berdiri Ibu ya, walaupun karena capek karena sebenarnya Ibu masih mampu gitu. Fardu itu boleh duduk kalau nggak mampu sakit apa-apa gitu. Jadi Ibu seharusnya waktu itu sholat fardunya berdiri, nah sholat tarawihnya duduk. Tetapi duduk itu kalau bisa sujud saya duduk tapi tetap sujud. Sujudnya tetap seperti biasa. Hanya berdiri dan rukuknya yang beda, tapi sujudnya tetap nempel karena Ibu posisi bisa sujud. Beda dengan kalau di kursi kan nggak bisa ya, di kursi itu kan nggak bisa sujud. Tapi kalau di lantai duduknya, ya sujudnya di lantai. Tapi kalau sholat fardu, selama masih mampu, walaupun capek, tetap wajib berdiri. Kecuali memang nggak bisa berdiri sama sekali, kalau berdiri jatuh, nah gitu beda lagi. Nah, kalau sholat sunnah boleh. Walaupun dia kondisi sunnah boleh ya, wajib tidak boleh ya karena rukunnya kan harus berdiri. Oh ya. Terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sehat pun, sunnah pun boleh duduk, tetapi pahalanya setengah gitu. Tapi apalagi kalau kondisi capek sekali ya, tentu jelas lebih boleh kalau sholat sunnah Ibu ya. Masya Allah. Kena Ya. diskon tuh Teh Neti, pahalanya didiskon. Diskon ya Allah. Tapi Masya setidaknya Allah. saya mau berusaha ya, mudah-mudahan dimaafkan ya. Amin, Pak Ustadz ya, saya tidak sempurna sholatnya. Betul, yang penting kita berusaha ya udah disaksikan. Ya, alhamdulillah. Wah, seru sekali diskusi kita hari ini Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Seru sekali ya, tapi waktu tidak memungkinkan juga. Silakan Ustadz untuk sebagai penutup mungkin bisa beri kesimpulan untuk kami semua dan kita tutup dengan doa bersama. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Yanyan. Alhamdulillah ya pada siang hari ini atau menjelang sore ini kita mengadakan kajian seputar sholat dan ini memang penting, banyak poin-poin yang harus kita pelajari terus. Kadang sudah kita pelajari tapi kadang lupa. Memang perlu ada diulang-ulang. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu i'adah ya, fit i'adah ifadah. Dalam pengulangan itu ada faedah-faedah biasanya. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar tentang sholat dan tentunya harapannya ke depan sholat kita menjadi lebih baik, lebih sempurna dan
bagaimanapun ya sholat ini ibadah yang sakral ya, ada tata caranya yang harus kita jaga. Dan tentu kita lakukan dengan semampu sekuat kemampuan kita ya, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup ya Bu ya dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah sholat kami, puasa kami, sholat malam kami, zikir kami, dan bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami sebelum Ramadan pergi ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kemaksiatan dan hal-hal yang kau murkai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita hari ini khusus mengenai sholat. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua Ustadz. Saya haturkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.